Setelah pertemuannya dengan para prajurit, Lloyd memilih menjauh dan duduk termenung dalam diam. Pandangan Lloyd kosong, terpaku pada sinar matahari yang membakar cakrawala dengan terik, seakan mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Di sisinya, Javier tetap setia berdiri, menjaga Lloyd dari segala kemungkinan ancaman yang dapat datang kapan saja. Sementara itu, di kedalaman kerajaan neraka, Raja Neraka tampak sibuk dengan berbagai dokumen yang menumpuk di meja kerjanya. Helkaros tetap fokus, matanya tajam menelusuri setiap lembar, seolah merancang sesuatu yang besar. Di tempat lain, Bayern datang menghampiri Lloyd dan menyampaikan bahwa proses evakuasi rakyat wilayah Frontera hampir selesai. Lloyd merespons dengan tenang, menyatakan bahwa Bayern telah menjalankan tugasnya dengan baik, lalu meminta agar Bayern turut pergi bersama rakyat yang dievakuasi. Namun, Bayern menolak dengan tegas. Bayern memilih untuk tetap tinggal dan bertarung bersama para prajurit lain, karena dirinya merasa bertanggung jawab sebagai ksatria senior wilayah Frontera. Lloyd menjelaskan bahwa dalam situasi genting seperti ini, mereka harus berpikir jernih. Hanya dirinya yang benar-benar memahami bagaimana cara membangun kembali wilayah Frontera jika semuanya hancur. Lloyd menegaskan bahwa jika perang ini berakhir dengan kekalahan, hanya ada satu orang yang mampu memimpin para pengungsi dan membangkitkan wilayah mereka dari kehancuran. Karena itulah, Lloyd bersikeras meminta Bayern ikut dievakuasi bersama rakyat Frontera lainnya. Mendengar alasan itu, Bayern akhirnya menundukkan kepalanya. Meski hatinya ingin tetap bertarung di sisi Lloyd, namun perintah dari sang pemimpin tetap harus ia patuhi. Bayern lalu memanggil nama Javier, menyerahkan jabatannya sebagai ksatria senior wilayah Frontera kepada pria itu. Dengan keyakinan penuh, Bayern mempercayakan tanggung jawab besar itu pada Javier, memintanya untuk terus melindungi wilayah Frontera dan juga Lloyd, apapun yang terjadi. Di sisi lain, proses evakuasi berlangsung di tengah kerumunan rakyat Frontera yang mengantre rapi, menunggu giliran untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Evakuasi ini dilakukan oleh Master Solitas, yang bekerja tanpa henti di bawah pengawasan Count dan Countess. Master Solitas tampak kelelahan. Tubuhnya melemah karena terus menggunakan mana miliknya untuk memindahkan rakyat satu persatu. Dengan sisa tenaga yang ada, Master Solitas meminta agar proses dipercepat, karena kekuatannya mulai menipis. Di antara barisan panjang itu, Greg memperhatikan Emily yang terlihat berbeda dari biasanya. Emily tampak gelisah dan dirundung kesedihan yang mendalam. Greg yang mengenal adiknya dengan baik segera menyadari keganjilan itu, dan bertanya alasan di balik ekspresi murung tersebut. Emily tak mampu lagi menahan air matanya. Ia mengaku sedih karena harus berpisah dengan Greg, dan juga Kuga yang akan tetap tinggal dan bertarung melawan Raja Neraka. Emily mencurahkan rasa khawatirnya yang begitu besar jika sesuatu yang buruk terjadi pada Greg dan Kuga. Mendengar hal itu, Greg hanya menarik napas panjang, mencoba tetap tenang di hadapan adiknya. Greg berusaha menenangkan Emily, meyakinkannya bahwa Tuan Muda Lloyd pasti akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Greg menyarankan Emily untuk menganggap bahwa dirinya dan Kuga hanya pergi liburan sebentar. Namun, penjelasan itu tak cukup meredakan kecemasan Emily. Tangisnya tetap pecah, menggambarkan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Saat giliran Emily tiba untuk dievakuasi, Greg kembali mencoba menenangkannya dan menyatakan keyakinannya bahwa mereka akan menang. Emily pun melangkah ke dalam lingkaran mana, dan dengan satu jentikan jari dari Master Solitas, tubuhnya berpindah ke tempat yang lebih aman. Setelah Emily berhasil dievakuasi, Greg terdiam, menyimpan semua rasa dalam dirinya. Wajah Greg terlihat tegang, matanya kosong, menyimpan kekhawatiran yang dalam. Di balik sikap santainya di depan Emily, Greg menyembunyikan ketakutan besar bahwa jika dirinya kalah, ia tak akan bisa menjaga adik yang paling ia cintai. Sementara itu, di kerajaan surga yang megah dan memancarkan cahaya gemilang, Raphael sedang menghadap Gabriel. Raphael meminta izin untuk bergabung dalam pasukan milik Lloyd Frontera. Raphael menyatakan bahwa Gabriel tak perlu khawatir, karena statusnya yang sedang diskors membuatnya bebas dari tugas resmi sebagai malaikat, dan karena itu, neraka pun tak punya wewenang untuk menghentikannya. Namun Gabriel tetap mengingatkan bahwa Raja Neraka dan pecahan dewa jahat memiliki kekuatan luar biasa, dan Raphael bisa terluka parah jika terlalu gegabah. Raphael mengungkapkan bahwa dengan membawa cincin malaikat dan palu malaikat, ia bisa menjadi aset paling berharga bagi pasukan Lloyd Frontera. Gabriel lalu bertanya bagaimana Raphael akan menggunakan kedua benda itu jika dirinya tengah menjalani masa skors. Dengan tenang, Raphael menjawab bahwa semua itu akan diambil oleh seorang malaikat yang sedang diskors. Mendengar jawaban itu, Gabriel hanya terdiam, tak sanggup berkata-kata. Matanya menatap Raphael penuh keheranan. Namun Gabriel tahu, bukan itu inti dari persoalannya. Di tempat lain, Artanis, sang Ratu Demon, tengah melesat dengan kecepatan tinggi menuju posisi Lloyd Frontera. Sesaat kemudian, Artanis mendarat tepat di hadapan Lloyd yang masih duduk termenung. Artanis menyampaikan laporan penting yang telah ia bawa. Di wilayah timur,
Mereka menemukan tumpukan bangkai binatang buas dalam jumlah besar, namun tak ada setetes darah pun yang tertinggal di atasnya. Mendengar laporan dari Artanis, Lloyd segera memahami siapa pelaku di balik fenomena mengerikan itu. Pikiran Lloyd langsung tertuju pada sosok yang telah lama menjadi incarannya, yaitu Wartrod. Dalam benaknya, Lloyd bertanya-tanya mengenai motif di balik tindakan makhluk itu. Mengapa hewan buas yang menjadi sasaran? Apakah Wartrod sedang mencoba mengumpulkan rasa takut dari para binatang? Namun pemikiran itu segera ditampiknya, karena Georesimus telah menjelaskan dengan rinci metode pemanggilan Raja Neraka. Georesimus pernah memaparkan bahwa pada saat gerhana berlangsung, rasa takut yang muncul menjadi kunci penting untuk memanggil Raja Neraka. Javier sempat mempertanyakan bagaimana Wartrod akan mengumpulkan rasa takut, mengingat pasukan Lloyd dipenuhi oleh tekad baja dan tidak ada ketakutan yang dapat diserap dari mereka. Lloyd mengakui bahwa ia belum mengetahui jawabannya. Ia hanya tahu bahwa semua prajurit yang bergabung dalam barisannya telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertempur secara sukarela, dengan semangat yang tak tergoyahkan dalam hati mereka. Lloyd menyadari bahwa peperangan ini sama sekali bukan untuk keuntungan pribadi para prajurit. Ini bukan pula urusan mereka secara langsung. Namun para prajurit tetap mempertaruhkan nyawa mereka tanpa rasa gentar, hanya untuk melindungi dirinya. Lloyd merasa bahwa bentuk pengorbanan dan keberanian seperti itu adalah wujud romantisme heroik yang sangat langka, bahkan mungkin mustahil ditemukan di tempat lain. Javier sempat mempertanyakan apakah Lloyd benar-benar percaya bahwa semua orang berjuang hanya demi dirinya. Lloyd menyadari bahwa target Raja Neraka memang dirinya, namun Javier merasa Lloyd terlalu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Javier mengungkapkan bahwa sikap seperti itu biasanya sangat dibenci oleh para wanita. Lloyd pun memperhatikan Javier lebih saksama, ingin mendengar lebih banyak dari ucapan temannya itu. Javier menjelaskan bahwa seluruh penduduk wilayah Frontera telah merasakan perubahan besar sejak kehadiran Tuan Muda Lloyd. Kota yang dahulu kacau telah berubah menjadi tempat yang bersih dengan jalan-jalan rapi, tempat tidur yang hangat, lingkungan yang higienis dan bebas dari penyakit. Lloyd telah memberikan mereka pekerjaan tetap dan kehidupan tanpa kelaparan. Semua hal itu kini menjadi sesuatu yang berharga dan layak dipertahankan. Dan semua itu hanya bisa terus ada selama Lloyd masih berada di sana. Lloyd pun menyadari bahwa alasan mereka berjuang bukanlah untuk dirinya semata, melainkan untuk mempertahankan kehidupan mereka yang telah jauh lebih baik. Hari itu, seluruh prajurit dari berbagai latar belakang, dari rakyat sipil, pekerja tambang, Moira dan pasukan elfnya, hingga pasukan orc, demon, dan para prajurit berkuda, telah bersiap untuk menghadapi pasukan Raja Neraka dan pecahan Dewa Jahat. Mereka tak akan membiarkan musuh merampas kehidupan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Waktu terus berjalan, dan perlahan, gerhana mulai menampakkan dirinya di Cakrawala. Hari itu, bukan hanya para prajurit yang bersiap untuk berperang. Bibeong pun tampak menyiapkan dirinya untuk berubah menjadi raksasa dengan memakan benih merah. Ia berdiri bersama Dragi dan hewan peliharaan milik Lloyd lainnya, siap membela dan melindungi Lloyd serta wilayah Frontera dengan segenap kekuatannya. Sedikit demi sedikit, bulan mulai menutupi cahaya matahari, menandakan bahwa pertempuran besar sudah semakin dekat. Di Kerajaan Neraka, Helkaros yang telah menyelesaikan pekerjaannya menutup lembaran buku di meja kerjanya. Ia kemudian meletakkan tangannya di atas meja sambil menundukkan kepala, seolah sedang memusatkan diri untuk menyambut peperangan yang akan segera pecah. Sementara itu, Lloyd masih menatap langit, memperhatikan gerak perlahan bulan yang terus menutupi sinar matahari. Bagi Lloyd, itu adalah tanda bahwa waktu pertarungan telah tiba. Di sisi lain, Helkaros meninggalkan ruangannya dan bersiap menyeberang ke dunia manusia untuk memulai invasi besar-besaran. Para prajurit di Frontera telah bersiaga menyambut kedatangan pasukan dari Kerajaan Neraka. Dalam suasana yang dipenuhi ketegangan, Raphael sempat bertanya kepada Georesimus, jika Raja Neraka benar-benar muncul, apakah dirinya harus melawan Georesimus? Georesimus menjawab bahwa tidak ada alasan bagi Raphael untuk melawannya, karena perlakuan wilayah Frontera terhadap rakyatnya jauh lebih masuk akal dan manusiawi. Georesimus merasa bahwa ia tidak ingin menyerahkan pekerjaan sebaik ini. Beberapa saat kemudian, bulan telah sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Kegelapan yang menyelimuti langit menciptakan atmosfer yang tegang dan menyesakan. Lloyd dan Javier bersiap menghadapi pasukan neraka yang segera datang. Javier sudah menggenggam pedangnya, sementara Lloyd telah memegang sekop andalannya dengan erat. Tak lama kemudian, dari balik gerhana yang gelap dan mengerikan, muncul sesosok pecahan Dewa Jahat. Di atas punggung makhluk itu, terlihat Wartrod sedang menungganginya dengan angkuh. Kemunculan mereka diikuti oleh barisan pecahan Dewa Jahat lainnya. Jumlah mereka terus bertambah, menyebar dengan cepat di seluruh penjuru. Saat menyaksikan pemandangan itu, Lloyd tak bisa menahan pikirannya. Meskipun seluruh pasukan telah mengetahui bahwa mereka akan menghadapi kekuatan mengerikan dari Raja Neraka, mereka tetap berdiri tegak dan bersiap bertarung tanpa rasa gentar sedikitpun. Dalam hatinya, Lloyd terus bertanya-tanya, jika pasukannya tidak memiliki rasa takut,
Dari mana Wartrod akan mengumpulkan energi ketakutan yang dibutuhkannya? Di bawah cahaya gerhana yang terbentuk sempurna, Wartrod berdiri dengan sorot mata tajam dan nada suara yang penuh tekanan saat memanggil nama Lloyd Frontera. Dengan keyakinan yang membara dan raut wajah menyeramkan, Wartrod menegaskan bahwa kehadirannya di sana adalah untuk menghancurkan Lloyd. Namun, Lloyd justru menanggapinya dengan sikap santai. Ia menyiratkan bahwa kemarahan Wartrod hanya disebabkan oleh luka kecil, dan menyindir bahwa orang seperti Wartrod memang tidak memiliki akal sehat yang benar. Lloyd kemudian mengernyitkan dahinya, memperlihatkan ekspresi menyebalkan yang jelas bernuansa ejekan. Dengan senyum meremehkan, Lloyd menyatakan bahwa Wartrod hanyalah orang bodoh yang tak mampu berbuat apa-apa selain mengamuk karena iri hati. Ucapan tersebut menyayat perasaan Wartrod hingga membuatnya terdiam, dengan wajah muram dan sorot mata yang redup. Beberapa detik berlalu sebelum Wartrod akhirnya menghela napas panjang lalu tertawa menyeringai. Ia menyampaikan bahwa kedatangannya bukan untuk terlibat dalam adu mulut. Tanpa basa-basi, Wartrod segera memerintahkan pasukan pecahan dewa jahat untuk menyerang dan menghancurkan segalanya. Di saat yang sama, barisan orc tampak telah bersiap dengan senjata tergenggam erat, sementara Moira bersama pasukan elfnya bersiaga, membidikan anak panah yang siap dilepaskan. Di sisi lain, Lloyd menyadari bahwa menghentikan kemunculan Raja Neraka saat ini adalah pencapaian terbaik yang bisa diraih, dan menurut penilaiannya, situasi ini belum berada dalam level kesulitan yang tinggi. Lloyd juga memperhitungkan bahwa bila dirinya dan pasukannya mengeroyok Wartrod, itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Bahkan jika binatang-binatang jahat menyerbu, Javier sendirian pun mampu membereskan mereka semua. Di tengah perenungan itu, Lloyd menyadari bahwa tidak satu pun dari pasukannya berniat mundur dari medan pertempuran. Namun, dalam benaknya, Lloyd tetap diliputi rasa curiga terhadap rencana yang tengah disusun oleh Wartrod. Tiba-tiba, Artanis muncul di langit dan memanggil nama Wartrod dengan nada mengancam. Seketika Wartrod dikejutkan oleh suara tersebut yang datang dari belakang. Ia pun menoleh dengan wajah panik. Sementara itu, Artanis, dengan tenang namun penuh ancaman, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui seluruh rencana Wartrod. Di sisi lain, Lloyd mengamati mereka dengan tatapan serius dan menyimpulkan bahwa Wartrod kini telah terjebak dalam perangkap Artanis. Beberapa saat kemudian, Artanis berteriak dengan lantang, menginstruksikan kepada pasukan agar tidak menyerang binatang-binatang pecahan dewa jahat. Ia menyatakan bahwa makhluk-makhluk itu juga memiliki perasaan, dan Wartrod sedang memanipulasi ketakutan mereka. Ucapan itu langsung memancing kemarahan Wartrod yang kemudian berteriak sambil mengumpat Artanis dengan penuh amarah, sembari menggenggam bola bercahaya keunguan yang siap dilemparkannya. Artanis pun bersiap menahan serangan yang dilancarkan oleh Wartrod dengan kekuatan miliknya. Kekuatan Artanis berhasil menahan serangan Wartrod dan mendorongnya mundur. Lloyd yang mengamati situasi menyadari bahwa dirinya hampir terjebak dalam permainan Wartrod. Dengan cepat, Lloyd memerintahkan Javier untuk menggali tanah. Javier langsung melesat dengan kecepatan luar biasa, menancapkan pedangnya ke tanah untuk menciptakan jebakan besar. Ia mengalirkan mana miliknya untuk memicu ledakan dahsyat yang merobek tanah. Ledakan itu mengguncang daratan, menciptakan kawah besar yang dalam, dengan batuan dan pasir beterbangan ke segala arah. Di tengah kekacauan tersebut, langit pun seolah ikut bergetar. Javier berdiri seorang diri bagaikan dewa di tengah badai, menghentakkan kekuatan yang mampu melontarkan batu-batu raksasa ke udara tanpa bobot. Binatang-binatang pecahan dewa jahat tak mampu menghindari lubang besar yang mendadak tercipta di depan mereka. Walaupun berusaha menghentikan langkah, mereka terus terdorong oleh yang berada di belakang, hingga satu persatu jatuh terpelanting ke dalam kawah besar yang telah disiapkan. Melihat peluang, Lloyd segera memerintahkan hewan-hewan peliharaannya untuk mengepung dan melumpuhkan para pecahan dewa jahat yang terperangkap. Para makhluk peliharaan itu pun segera mengelilingi bibir kawah yang telah penuh oleh makhluk-makhluk tersebut. Dengan senyum manisnya, Podo menyampaikan bahwa para pecahan dewa jahat tak perlu khawatir, karena tidak ada yang akan disakiti oleh dirinya dan kawan-kawan. Namun, binatang-binatang itu mengaum keras, meluapkan frustasi mereka karena terperangkap dalam kawah tanpa jalan keluar. Di tempat lain, Artanis telah berhasil mengikat Wartrod dan menghempaskannya ke langit, membuatnya terombang-ambing layaknya layangan yang dimainkan seorang wanita. Dalam satu hentakan tajam, Artanis menjatuhkan Wartrod ke tanah dengan benturan hebat yang memaksa Wartrod menjerit kesakitan. Sebelum Wartrod sempat bangkit, sebuah skop tiba-tiba menancap di dekat kepalanya, mengejutkannya. Lloyd lalu duduk di sisi Wartrod dengan tatapan tajam dan ekspresi serius. Sesaat kemudian, dengan raut wajah menyebalkan, Lloyd mengajukan pertanyaan yang menusuk ke arah Wartrod. Dengan amarah membuncah, Wartrod menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Lloyd, yang menurutnya telah merenggut segalanya. Ia melontarkan kutukan, menginginkan kematian Lloyd. Wartrod kemudian berteriak keras, mencoba memberontak, namun tetap tak mampu berbuat apa-apa. Sementara itu, Lloyd, dengan ekspresi heran,
Hanya bisa membatin bahwa ia tak menyangka ada seseorang yang sekacau ini, bahkan di tempat asalnya pun tak ada yang seaneh ini. Namun tiba-tiba, Lloyd termenung dalam diam. Sebuah gumaman lirih mengisi benaknya saat ia membayangkan bahwa jika ia menghabisi Wartrod sekarang, seharusnya semuanya bisa segera berakhir. Di tengah renungannya, Lloyd mulai mempertanyakan sebuah notifikasi yang baru saja muncul di hadapannya. Notifikasi itu menampilkan bahwa poin pemulihan takdir masih berada di angka -1, seolah menunjukkan bahwa salah satu dari mereka harus mati agar keseimbangan semesta dapat kembali. Sementara itu, di sisi lain dunia, Sang Raja Neraka masih dengan cermat memantau pergerakan pasukannya dari balik tirai gelap di kedalaman neraka. Lloyd pun segera meminta Artanis untuk kembali melanjutkan pemantauan dengan kekuatan miliknya. Di saat bersamaan, Helkaros yang masih berada di neraka justru menanggapi keadaan itu dengan santai, seolah menganggap bahwa Lloyd bukanlah lawan yang sepadan baginya. Lloyd kemudian memandang Wartrod yang terkapar, dan mulai bertanya dalam hatinya, apakah Wartrod telah menyadari bahwa dirinya telah kalah telak. Menurut Lloyd, inilah saat yang tepat bagi Wartrod untuk menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Tanpa diduga, Wartrod memuntahkan cairan dari mulutnya. Wajahnya tampak semakin pucat dengan napas yang tersengal berat. Beberapa detik kemudian, Wartrod menggertakkan giginya, meluapkan kekesalan yang menyesakkan dadanya. Tiba-tiba, Artanis dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga dalam pantauannya. Di ujung napasnya, Wartrod mengerahkan tenaga terakhirnya dan menyatakan tekad bahwa meskipun dirinya mati, kehancuran untuk Lloyd tetap akan terjadi. Mendengar hal itu, Lloyd dilanda kebingungan. Ia mencoba memahami maksud dari ucapan itu, merasa tak mengerti mengapa setelah kematian Wartrod, semuanya justru belum selesai. Dengan raut wajah yang panik dan suara yang berat, Artanis akhirnya mengungkapkan bahwa ia benar-benar menyesal karena tidak ada cara untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Tepat pada saat itu, dari tubuh Wartrod tiba-tiba memancar cahaya merah muda yang begitu terang, menyilaukan dan menyebar ke segala arah. Dalam cahaya itu, Wartrod memanjatkan permohonan kepada Sang Raja Neraka untuk mengabulkan permintaan terakhir dari hambanya yang paling setia. Beberapa saat kemudian, tubuh Wartrod menghilang begitu saja, menyisakan semburan darah yang menyiprat liar ke segala penjuru. Bahkan cipratan darah itu mengenai wajah Lloyd yang terpaku, tercengang oleh kejadian di luar nalar yang baru saja terjadi. Dalam kebisuan yang mencekam, Lloyd mulai bertanya dalam hatinya, mencoba memahami apakah Wartrod benar-benar telah mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, Sang Raja Neraka terus mengawasi dari kejauhan, memastikan bahwa setiap bagian dari rencananya berjalan tanpa hambatan. Saat semua berjalan sesuai harapan, Sang Raja menyunggingkan senyum tipis yang penuh makna. Di sisi lain, Bibeong dan Podong dilanda kepanikan luar biasa. Mereka melihat para binatang pecahan dewa jahat mulai meraung dan menggeram dengan liar, seperti diselimuti rasa takut yang amat dalam. Layaknya Wartrod, tubuh para makhluk itu satu persatu mulai menghilang dan berubah menjadi semburan darah segar yang tak terkendali. Beberapa dari mereka sempat mencoba melarikan diri, namun sia-sia. Tak ada yang mampu menghindari cahaya yang tiba-tiba meledak dari tubuh mereka. Cahaya itu begitu terang dan menakutkan, menyapu siapapun yang berada di sekitarnya. Jeritan ketakutan membahana, seiring tubuh mereka yang perlahan-lahan lenyap menjadi percikan darah. Satu persatu makhluk itu musnah, seolah menghilang dari eksistensi dengan cara yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, Lloyd tetap berdiri, menatap tajam ke arah pemandangan yang mengguncang nuraninya. Ia mulai menyadari bahwa kematian Wartrod secara langsung telah menyeret kematian para pecahan dewa jahat. Lloyd pun memahami bahwa rasa takut mereka saat menghadapi kematian telah terkumpul dalam bentuk energi yang belum ia mengerti sepenuhnya. Cahaya merah muda yang terpancar dari tubuh Wartrod dan para binatang itu ternyata merupakan manifestasi dari ketakutan mereka di saat-saat terakhir. Sorot mata Lloyd semakin tajam saat ia menyaksikan cahaya itu mulai berkumpul dan perlahan-lahan masuk ke dalam sebuah tengkorak yang kini melayang, dikelilingi oleh aura yang mengerikan. Saat itu juga, Lloyd menyadari bahwa inilah cara Sang Raja Neraka mengumpulkan rasa takut untuk membuka pintu pemanggilan ke dunia manusia. Di tempat lain, Javier, Sang Master Pedang, segera mengambil tindakan. Dengan tekad membara, Javier mencoba menghentikan proses pemanggilan itu menggunakan kekuatan mana miliknya. Ia mengarahkan pedangnya langsung ke tengkorak yang sedang menyerap cahaya rasa takut, lalu memancarkan energi dari dalam dirinya dan mengalirkan kekuatan itu sekuat yang ia bisa, berharap bisa menghentikan proses pemanggilan Sang Raja Neraka. Namun hasilnya tak seperti yang diharapkan. Serangan itu terpental ke segala arah, tak mampu menembus kekuatan yang mengelilingi tengkorak tersebut. Javier terkejut, menyadari bahwa kekuatan miliknya sama sekali tak cukup untuk menggagalkan proses itu. Di saat berikutnya, suara berat dan penuh tekanan muncul dari arah tengkorak, menyatakan bahwa begitu ritual pemanggilan dimulai, tak ada satupun yang dapat menghentikannya. Tak peduli sebesar apapun usaha yang dilakukan, proses itu akan terus berlangsung, layaknya gravitasi yang tak dapat dihentikan, atau waktu yang terus mengalir maju. Lloyd terdiam sejenak, terpaku pada suara yang terdengar sangat familiar di telinganya. Sebuah firasat kuat menyeruak dalam dirinya.
Dengan keyakinan yang bulat, Lloyd menyadari bahwa suara itu berasal dari sang Raja Neraka sendiri. Perlahan, cahaya-cahaya ketakutan itu mulai membentuk tengkorak menjadi sosok yang lebih nyata, menyerupai tubuh manusia. Dalam tekanan suara yang menggetarkan, sang Raja Neraka mengumumkan kedatangannya, dan menyatakan bahwa ia akan datang untuk Lloyd Frontera. Lloyd dan Javier masih terdiam, membeku dalam kebisuan yang menggantung di tengah ketidakberdayaan mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Lloyd maupun Javier untuk menghentikan datangnya Raja Neraka ke dunia manusia. Di sisi lain, proses pemanggilan terus berlangsung tepat di bawah gerhana yang telah terbentuk sempurna di langit. Aura magis terasa begitu kuat, melingkupi udara ketika cahaya merah keunguan perlahan membentuk sosok tubuh manusia dari pusaran energi yang mengerikan. Ketika kepala Helkaros mulai tampak, muncul sebagian dari lingkaran pemanggilan. Helkaros langsung mengirimkan perintah pada pecahan dewa jahat untuk segera menyerang. Suasana menjadi sangat mencekam, dan Lloyd hanya bisa menunggu, bersama seluruh pasukannya, menantikan serangan pertama dari makhluk kegelapan yang akan menghapus batas antara dunia manusia dan neraka. Tiba-tiba, dari balik gerhana, muncul sebuah portal raksasa menuju dimensi neraka. Dari dalam portal itu, terlihat titik cahaya menyala dan berputar liar di antara tebing-tebing tajam yang menjulang di wilayah kerajaan neraka, memancarkan aura panas yang menjalar cepat ke seluruh penjuru. Lloyd langsung menyadari bahwa celah menuju neraka kini terbuka tepat di wilayah kekuasaannya. Namun, tanpa peringatan, sesuatu dari dalam portal muncul dan mengejutkannya. Sebuah makhluk bermata satu, dengan cakar besar dan tajam, merangkak keluar dari dalam neraka dan mulai memasuki dunia manusia. Sosok itu menjulang mengerikan, seolah mewakili kemarahan para leluhur kegelapan. Pasukan Lloyd segera bersiaga. Adrenalin mereka terpacu begitu tinggi melihat kemunculan pecahan dewa jahat yang menjijikkan dan mematikan. Senjata diangkat, armor dikunci, dan semangat pertempuran menyala ketika mereka bersiap menantang kehancuran yang dikirimkan oleh Raja Neraka. Makhluk mengerikan itu perlahan merayap keluar dari portal, mendorong tubuhnya yang raksasa melewati batas dimensi. Pasukan Lloyd hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya di hadapan mereka. Ketika pecahan dewa jahat itu mulai menegakkan kepalanya, matanya bersinar merah menyala, dan mulutnya yang menganga mengeluarkan jeritan yang menggema hingga ke langit, suasana semakin berguncang. Beberapa saat kemudian, pecahan dewa jahat lainnya menyusul, melesat keluar dari portal dengan tubuh yang besar dan jumlah yang sangat banyak, hingga membuat mereka saling berdesakan melewati celah yang sama. Lloyd masih berdiri di tempatnya, terdiam saat melihat beberapa makhluk itu berhasil memasuki dunia manusia. Sorot mata Lloyd tampak tajam, keringat dingin menetes di wajahnya, menjadi pertanda bahwa ia telah menyiapkan diri untuk memulai pertempuran besar yang tak terelakkan. Makhluk-makhluk itu berbentuk abstrak, ukurannya raksasa, dengan aura yang menebarkan teror luar biasa. Di antara mereka, muncul pula kawanan monster berbentuk burung dengan sayap lebar dan suara mencicit menusuk telinga yang berterbangan di udara. Di sisi lain, Greg dan para temannya hanya bisa terpaku, terperangah oleh pemandangan horor dari para pecahan dewa jahat yang menyeruak keluar dari gerbang neraka. Lloyd terus menatap makhluk-makhluk itu dengan pandangan yang penuh arti, seolah sedang merancang sesuatu dalam pikirannya. Para pecahan dewa jahat menggeliat liar, tubuh-tubuh mereka penuh energi destruktif, menunggu aba-aba dari Helkaros untuk melancarkan kehancuran total. Beberapa saat kemudian, Lloyd menundukkan kepala dan memejamkan matanya. Pikirannya melayang jauh ke spoiler akhir yang sempat ia lihat sebelumnya. Lloyd mengingat dengan jelas bagaimana kekalahan yang mengerikan itu terus berulang dalam penglihatannya. Keraguan mulai menyelimutinya. Lloyd bertanya dalam hati, apakah mereka benar-benar bisa menang melawan kekuatan sebesar ini? Saat menatap monster-monster abstrak itu, Lloyd mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya jalan adalah dengan menjalankan rencana yang telah ia persiapkan. Dalam pikirannya, Lloyd mengetahui bahwa jika ia berhasil melumpuhkan semua monster yang ada, maka lawan berikutnya yang harus ia hadapi adalah Helkaros, sang Raja Neraka sendiri. Namun, Lloyd juga menyadari kenyataan pahit bahwa bahkan Javier, sang master pedang terkuat, mungkin tidak akan mampu melawan makhluk sekuat Helkaros. Tiba-tiba, mata Lloyd membelalak, tekadnya membulat dalam sekejap. Dengan gerakan penuh keyakinan, Javier meminta agar Lloyd memberinya Demon King Blessing untuk menghadapi kekuatan musuh. Namun, Lloyd justru mengibaskan jubahnya ke belakang dengan keras. Gerakan itu mengejutkan Javier, karena perubahan sikap Lloyd terasa begitu tiba-tiba dan tak terduga. Di kejauhan, Helkaros hanya terdiam, matanya mengamati sikap Lloyd yang tampak tidak biasa. Di tengah persiapan menjelang pertempuran besar, Lloyd justru berlutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pikiran Lloyd diliputi kekacauan yang mendalam. Tanpa disangka, Lloyd menyatakan bahwa ia memutuskan untuk menyerah. Dengan penuh keyakinan dalam sikapnya, Lloyd meminta Raja Neraka agar tidak menyerang wilayah ini, dan sebagai gantinya, ia menawarkan dirinya sendiri. Javier sangat terkejut mendengar keputusan itu. Ia tidak menyangka bahwa Lloyd akan menyerah tanpa memberikan perlawanan. Namun,
Lloyd telah memikirkan semuanya secara matang. Bagi Lloyd, keputusan ini adalah bentuk pengorbanan demi orang lain. Lloyd menegaskan dalam benaknya bahwa jika dirinya lenyap, maka orang lain masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sang Raja Neraka hanya terdiam sesaat, seolah sedang mencerna dan menimbang makna dari pengorbanan yang dilakukan Lloyd. Kemudian, Raja Neraka menegaskan niatnya. Tujuannya datang bukan sekadar untuk mengambil nyawa Lloyd. Raja Neraka menyatakan bahwa ia datang untuk memenuhi keinginan White Lord, dan keinginan itu tidak akan tercapai hanya dengan kematian Lloyd semata. Raja Neraka mengungkapkan bahwa keinginan White Lord adalah agar seluruh makhluk yang ada di tempat ini menyadari bahwa rasa sakit yang mereka alami, ketakutan yang mereka hadapi, dan kematian yang akan menjemput mereka, semuanya berasal dari satu sosok, Lloyd Frontera. Keinginan Raja Neraka tidak hanya terbatas pada kematian Lloyd, tetapi juga pada penderitaan yang lebih dalam. Melihat Lloyd meregang nyawa sambil mendengar jeritan kebencian dari pasukannya sendiri, lalu membantai semua orang yang ada di tempat itu. Menyadari bahwa nyawa para pasukannya terancam, ekspresi Lloyd berubah drastis. Emosi Lloyd mendidih. Darahnya seperti meledak-ledak dalam tubuhnya yang menegang karena amarah yang tak terbendung. Tiba-tiba, Lloyd mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak dengan lantang, menyatakan ketidakpercayanya bahwa Raja Neraka bisa menghentikannya semudah itu. Tanpa menunda waktu, Lloyd menyerukan agar seluruh pasukannya maju tanpa sedikit pun keraguan, dan seketika Javier tersenyum, menyadari bahwa semangat Lloyd telah kembali berkobar. Sambil berlari di antara reruntuhan yang membara, Lloyd terus memberikan komando agar pasukannya melaju dengan kekuatan penuh menuju lapangan yang sebelumnya telah ia tetapkan sebagai lokasi strategis. Dalam kondisi yang semakin memanas, Lloyd kembali berteriak, kali ini memerintahkan Raphael dan Artanis untuk segera mundur ke barisan belakang. Dengan kecepatan mengagumkan, Raphael dan Artanis langsung melesat ke belakang sesuai perintah Lloyd, tanpa menoleh sedikit pun. Sementara itu, Raja Neraka mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Raphael dan Artanis sengaja dijadikan pengalih perhatian. Ia juga mulai curiga tentang bagaimana mereka akan memanfaatkan air suci setelah tiba di lapangan tersebut. Di sisi lain, pasukan monster bergerak dengan kecepatan mencengangkan. Tubuh-tubuh mereka yang besar dengan mudah menghancurkan bangunan apapun yang mereka lewati tanpa usaha berarti. Javier yang mengamati situasi dari kejauhan langsung menyadari bahwa para monster itu bergerak jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, dan pasukan Frontera dalam bahaya besar karena akan segera tersusul. Lloyd pun mengangguk tegas dan menyatakan bahwa inilah saat yang tepat bagi mereka untuk turun tangan langsung. Tanpa ragu, Lloyd dan Javier menghentikan langkah mereka. Lloyd memerintahkan hewan-hewan peliharaannya untuk terus berlari dan menyusul pasukan utama di lapangan, sementara dirinya, bersama Javier, Raphael, dan Artanis, berhenti di tengah jalan, berdiri menghadap langsung ke arah para monster yang sedang mendekat cepat. Ketika gerombolan monster itu mulai mendekat, Lloyd segera berseru agar rekan-rekannya menyerang dan memperlambat laju para makhluk itu. Raphael langsung mengayunkan martil kerajaan surga miliknya, menyalurkan kekuatan surgawi untuk menghantam barisan musuh yang mendekat. Artanis pun melesat cepat dan menyerang dengan kekuatan luar biasa, melumpuhkan lawan tanpa memberi kesempatan untuk membalas. Di sisi lain, Javier mengayunkan pedang legendarisnya, mencincang monster-monster yang mencoba menembus barisan mereka. Melihat semua itu, Raja Neraka mulai menyadari betapa luar biasanya Lloyd. Dalam upaya menghindari deteksi sejak awal, Lloyd bahkan tidak sempat memberikan perintah secara rinci, namun seluruh orang yang bersamanya tetap mengikuti arahan dadakan itu dengan kepercayaan penuh. Dalam benaknya, Raja Neraka mengakui bahwa Lloyd Frontera, atau Kim Suho, adalah sosok yang luar biasa kuat, tetapi meski begitu, Raja Neraka tetap meyakini bahwa dirinya masih lebih hebat. Di tengah pertempuran yang semakin menggila, seekor monster utusan Raja Neraka terus melesat menerobos serangan Javier, menorehkan luka-luka pada tubuhnya. Raphael menahan makhluk berbentuk abstrak dengan martil raksasanya, menciptakan benteng kekuatan yang kokoh di antara mereka. Sementara itu, Artanis berusaha sekuat tenaga menghalangi laju monster, agar mereka tidak mencapai lapangan Frontera terlalu cepat. Di tempat lain, cahaya dari pemanggilan Raja Neraka hampir mencapai puncaknya. Sesaat kemudian, proses pemanggilan itu pun selesai. Sosok Raja Neraka kini berdiri utuh di dunia manusia, menjulang megah tepat di atas kobaran api yang menyala ganas. Api itu ternyata berasal dari skop milik Lloyd yang diarahkan langsung ke tubuh Raja Neraka sebagai bentuk serangan pembuka. Tanpa membuang waktu, Lloyd berteriak memanggil nama Javier. Mendengar itu, Javier langsung berlutut, dan saat itu juga Lloyd, yang kini menjelma sebagai Raja Demon, memberikan pemberkatan kekuatan Raja Iblis kepada Javier. Sementara itu, Raja Neraka mulai menyadari bahwa Lloyd memiliki sekutu yang sangat berbahaya, yaitu Javier sang master pedang. Dalam benaknya, Raja Neraka mulai bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya Javier, sang mantan karakter utama dari kisah ini. Dengan suara lantang yang menggema di tengah medan pertempuran, Lloyd memerintahkan Javier untuk segera maju dan menahan para monster selama mungkin. Tanpa membuang waktu,
Javier langsung melesat ke depan dengan pedang di tangan. Tubuh Javier melayang cepat menembus udara, meluncur ke arah para monster dengan kecepatan yang mencengangkan. Di tengah kegelapan yang menyesakan, Javier mengangkat pedangnya yang dipenuhi aura magis, menyala terang laksana cahaya suci. Dengan kekuatan penuh, Javier mengayunkan pedangnya dalam gerakan memutar yang cepat dan presisi. Aura sang master pedang memancar kuat saat Javier mencurahkan seluruh kemampuannya. Gerakan pedangnya begitu cepat, hingga membentuk kilatan cahaya yang mengiris langit malam. Para monster terkejut dengan serangan mematikan itu. Dalam sekejap, tubuh mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Para makhluk abstrak itu tak sempat bereaksi. Semua diam tak berkutik di hadapan kebrutalan teknik Javier. Sementara itu, Lloyd yang sedang berlari bersama pasukannya sempat menoleh dan menyaksikan langsung aksi mengagumkan Javier. Dalam hati, Lloyd mengakui bahwa serangan Javier sangat luar biasa, layak untuk menyandang posisi sebagai karakter utama. Tidak membuang waktu, Lloyd segera berteriak memerintahkan Greg untuk menyiapkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Di tengah kekacauan, seekor monster menjulurkan tentakelnya dengan kasar, berusaha membalas serangan brutal yang dilakukan Javier. Gerakan liar dari tentakel tersebut memaksa Javier untuk bergerak lebih lincah agar tubuhnya tidak tersapu oleh hantaman besar yang datang bertubi-tubi. Tak berselang lama, Javier mengayunkan pedangnya dan menebas seluruh tentakel itu secara brutal, memutuskan jaringan daging menjijikan itu satu persatu. Namun, ancaman baru muncul dari arah tak terduga. Seekor monster melesat dari arah belakang Javier dan menghantam tubuhnya dengan telak. Javier tersentak dan menahan rasa sakit yang mendadak datang. Namun ia tetap mampu bertahan. Dengan cepat, Javier mencengkeram monster tersebut dan menebaskan pedangnya tanpa ragu, membelah tubuh lawannya dengan kekuatan brutal. Belum sempat bernapas lega, sesosok monster lain dengan tangan besar dan berotot muncul, hampir menghantam tubuh Javier dengan kekuatan mengerikan. Tanpa gentar, Javier segera mengangkat pedangnya tinggi ke udara. Emosi Javier membara, semangatnya meluap tak terbendung. Tubuhnya bergerak tanpa ampun membantai setiap monster yang menghadang. Namun, dari arah belakang, Javier merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Beberapa tentakel milik monster lain ternyata telah melilit tubuh dan kakinya. Menyadari Javier mulai kesulitan, Lloyd yang berada di kejauhan segera berteriak memberinya perintah untuk mundur. Seketika, Javier menoleh ke arah Lloyd yang tengah memberikan instruksi. Tak membuang waktu, Javier membalikkan badan dan melesat ke arah yang ditunjukkan Lloyd. Dengan kecepatan luar biasa, tubuh Javier melayang membelah udara, meninggalkan para monster yang masih sibuk menghancurkan sekeliling. Tak berselang lama, Javier tiba di lapangan Frontera, bergabung kembali dengan pasukan yang telah lebih dulu berkumpul. Lloyd beserta seluruh pasukannya kini sudah berada di titik lapangan yang sebelumnya telah ditentukan. Dengan suara dingin namun penuh tekanan, Lloyd memberikan instruksi kepada Greg untuk segera menembakkan senjata yang telah mereka siapkan. Tanpa ragu, Greg menekan tuas peluncur roket yang telah disiapkan. Dalam hitungan detik, deretan roket meluncur ke udara dengan kecepatan tinggi, diiringi percikan api dan kepulan asap yang membumbung di langit Frontera. Anehnya, mereka melesat melewati barisan musuh tanpa melukai satupun makhluk. Para monster terlihat kebingungan, tak memahami maksud dari peluncuran senjata yang tampak sia-sia itu. Di sisi lain, Raja Neraka pun merasakan kejanggalan yang sama, bertanya-tanya mengapa arah roket justru menyimpang dari sasaran. Namun, seketika, Raja Neraka menyadari sesuatu. Roket-roket itu ternyata mengarah ke sebuah gunung, tempat di mana Danau Kapua berada. Dengan nada dingin dan penuh kejutan, Raja Neraka mengakui dalam hati bahwa Lloyd telah bergerak lebih jauh dari apa yang ia bayangkan. Roket-roket itu menghantam gunung dan menghancurkannya dalam ledakan besar yang menggema di seluruh langit. Batu-batu besar beterbangan, diiringi kobaran api yang membakar sekeliling. Ledakan itu menghancurkan lapisan pertahanan Danau Kapua. Seketika, air dari danau meluap deras, menerobos celah-celah gunung yang runtuh. Gelombang besar pun terbentuk, membawa serta batuan besar di dalam arusnya. Raja Neraka segera sadar bahwa saat ia lengah, Lloyd telah mengubah seluruh air Danau Kapua menjadi air suci dengan mencampurkan air mata malaikat ke dalamnya. Lloyd kemudian mengumpulkan semua pecahan dewa jahat di satu titik, lalu menghancurkan gunung dan menenggelamkan mereka ke dalam air suci tersebut. Raja Neraka berpikir, jika rencana Lloyd berhasil, maka itu berarti Lloyd benar-benar telah mengetahui arah takdir yang akan terjadi. Tak lama setelah gunung itu runtuh, Lloyd memerintahkan Artanis untuk segera melaksanakan tugas terakhirnya. Dengan penuh keyakinan, Artanis menghantamkan tangannya ke tanah. Dalam satu pukulan keras, tanah itu retak dan berguncang hebat, menyebarkan gelombang kekuatan yang terasa hingga ke seluruh penjuru medan tempur. Tepat sebelum gelombang air mendekat, Artanis telah lebih dulu membentuk sebuah benteng pertahanan kokoh untuk melindungi Lloyd dan seluruh pasukannya. Dengan kekuatannya, Artanis menciptakan sebuah tempat perlindungan berbentuk gumpalan besar yang sanggup menahan amukan tsunami air suci yang begitu dahsyat.
Di saat gelombang maha dahsyat itu mulai menelan seluruh kota Frontera, ingatan Lloyd melayang jauh ke masa-masa ketika ia pertama kali membangun kota itu. Lloyd telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya demi menciptakan rumah-rumah dengan sistem penghangat ruangan, hanya agar penduduk bisa merasa nyaman dan tidak kedinginan di musim salju. Namun kini, seluruh hasil kerja keras itu harus ia relakan hancur seketika, diterjang oleh gelombang besar yang tak tertahankan. Bukan hanya rumah-rumah penduduk yang hancur, tetapi juga seluruh infrastruktur jalan yang dulu dibangun Lloyd bersama rakyatnya. Semua luluh lantak diterjang arus suci yang begitu mengerikan. Tambang batu bara yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama kerajaan Frontera pun ikut lenyap, menjadi korban dari sapuan gelombang yang tak menyisakan apapun. Bahkan ladang-ladang pertanian yang selama ini menjadi penopang kehidupan rakyat, kini musnah tersapu tanpa ampun oleh kekuatan alam yang tak terbendung. Lloyd tampak terpaku dalam kesedihan yang dalam. Wajahnya penuh duka saat ia menatap puing-puing kehancuran dari kerja keras yang selama ini ia bangun dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Javier juga diliputi murung yang sama. Bagi Javier, Frontera bukan sekadar wilayah. Itu adalah tempat yang selama ini ia lindungi, namun kini porak-poranda oleh ombak yang tidak memberi ampun. Sementara itu, para monster mengerang kesakitan ketika tubuh mereka dihantam oleh air suci. Satu persatu tubuh mereka mulai larut dalam kehancuran. Daging mereka terurai sedikit demi sedikit. Suara jerit dan ratapan mereka menggema menyayat di udara, seolah menjadi pertanda kehancuran yang pasti. Hingga akhirnya, aliran deras dari Danau Kapua mulai mereda. Gelombang yang sebelumnya membanjiri seluruh penjuru kota perlahan mulai surut, menyisakan genangan di mana-mana. Di tengah genangan itu, seseorang mulai muncul dari dalam tempat perlindungan dengan menghancurkan bagian atas dari kubah pelindung. Lloyd dan Artanis kini berdiri kokoh, menantang para monster yang masih tersisa dan bertahan hidup. Tanpa keraguan sedikitpun, Lloyd langsung mengangkat skop ajaibnya dan memanfaatkan kekuatan senjata itu untuk menembakkan api ke arah musuh. Dalam sekejap, kobaran api melesat deras menembus udara, langsung membakar tubuh monster yang menjadi sasarannya. Ledakan panas itu meluluhlantakkan tubuh lawan dengan brutal, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung di ambang kehancuran. Tubuh monster itu pun akhirnya tumbang, jatuh ke dalam genangan air suci yang masih menutupi sebagian wilayah Frontera. Lloyd hanya terdiam sejenak saat menyaksikan hal itu. Namun, ia segera menguasai emosinya. Dengan sorotan tajam dan suara lantang penuh ketegasan, Lloyd memanggil seluruh pasukan Frontera. Saat itu juga, Lloyd memberi instruksi kepada seluruh prajuritnya untuk bersiap melancarkan serangan balik terhadap para monster yang tersisa. Saat itu, Lloyd memerintahkan pasukan elf untuk bersiap dengan alat panah mereka. Tak lama kemudian, ia memberi aba-aba, dan ribuan anak panah melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerbu para monster tanpa ampun. Percikan darah monster memercik di udara layaknya kembang api pada malam pergantian tahun, sementara satu persatu monster abstrak itu tumbang. Warna-warni tubuh mereka menghiasi langit, disertai dentuman yang menggema di seluruh medan pertempuran. Di bagian lain, pasukan dengan perisai baja berbaris rapi di depan seekor monster, bersiap melakukan serangan. Mereka adalah kavaleri tombak putih dan para kuli rajin dari Frontera, menggabungkan kekuatan dan kerja keras demi mempersembahkan serangan yang memukau. Saat monster hendak menghantam mereka, perisai-perisai itu diangkat membentuk tembok pertahanan yang kokoh, melindungi pasukan dari amukan monster raksasa bermata satu. Tak lama kemudian, pemimpin pasukan memerintahkan serangan, dan dalam hitungan detik, tombak-tombak melesat menusuk tubuh monster. Pasukan orc pun tidak kalah agresif, menebaskan kapaknya dengan brutal ke arah makhluk itu. Tiba-tiba, ratusan monster lain muncul dari langit, menyerupai kumbang bersayap yang memuntahkan api dari tubuh mereka. Kepanikan merebak di seluruh medan, dan rakyat yang berada di bawah berlarian untuk menghindari serangan udara yang datang begitu tiba-tiba. Di tengah kekacauan itu, Dragi muncul, melesat di atas langit Frontera, memuntahkan bola api dari mulutnya. Bola api itu menembus tubuh para monster kumbang, dan dalam hitungan detik, makhluk-makhluk itu pun mati tak berkutik. Sementara itu, Georesimus menunggangi naga, menebaskan pedangnya dengan beringas, memotong-motong monster tanpa ampun. Para pasukan demon juga ikut menyerang, mengayunkan tombak mereka yang sederhana namun mematikan. Seluruh pasukan Lloyd tampak berapi-api. Semangat mereka yang membara mengalahkan rasa takut, memotong dan menebas monster seperti sedang memanen hasil panen. Satu persatu monster berguguran, seperti daun-daun yang jatuh di langit. Namun pertempuran masih terus berlanjut dengan sengit. Bahkan para hewan peliharaan Lloyd tidak mau kalah. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyerang monster, membela dan melindungi tuan mereka dengan segenap tenaga. Di sisi lain, Raja Neraka hampir tersumon sempurna. Berdiri dengan tatapan datar, ia menunggu proses pemanggilan ke dunia manusia, sementara tangannya bergerak perlahan, memperkirakan bahwa proses ini baru sekitar 30%. Dengan sedikit membuka pakaiannya, ia menghela napas, berpikir bahwa serangan yang ada sudah cukup, lalu mengalihkan pandangannya ke Lloyd. Raja Neraka menyadari bahwa Lloyd adalah sosok luar biasa,
mampu menaklukkan pecahan dewa jahat dan berpotensi menaklukkan dunia manusia dalam sekejap, namun selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Hal itu membangkitkan kemarahan sekaligus kekaguman dalam diri Raja Neraka. Sorot matanya tajam, emosinya membara, mencerminkan cinta yang rumit dan penuh hasrat terhadap Lloyd. Ia berharap, di hadapan Javier, Artanis, dan Raphael, Lloyd dapat merasakan intensitas perasaannya. Javier, dengan tatapan polos, hanya menganggap hal itu sebagai cinta yang bertepuk sebelah tangan, karena pada umumnya orang normal akan menyerah jika ditolak. Namun Raja Neraka tetap tenang, menekankan bahwa semua ini tentang menunjukkan usaha dan tekad. Sesaat kemudian, Javier mengayunkan pedangnya ke arah Raja Neraka, tetapi serangannya berhasil dihindari dengan mudah, memperlihatkan betapa tangguh dan lihainya lawan yang mereka hadapi. Di sisi lain, Artanis berdiri menantang, mengayunkan cambuk-cambuknya ke arah Raja Neraka. Cambuk itu menjulur dengan cepat, hendak mengenai sosok Raja Neraka yang tengah fokus menghadapi Javier. Namun, dengan kekuatan dan kewaspadaan luar biasa, Raja Neraka mendeteksi kehadiran cambuk itu hanya dengan satu lirik. Dalam hitungan detik, ia melesat ke atas, menghindari ancaman cambuk milik Artanis dan tetap selamat. Tiba-tiba, sebuah benda asing menghantam wajah Raja Neraka dengan keras. Itu adalah Raphael, yang menyerang dengan palu surga, dan bersamaan dengan itu, cambuk Artanis kembali menjulur ke arah Raja Neraka. Kali ini, cambuk itu berhasil melilit tubuhnya tanpa perlawanan. Javier pun melesat dengan pedangnya, berusaha menusuk Raja Neraka yang sudah terjerat, tetapi serangan itu kembali gagal. Raja Neraka melepaskan jeratan cambuk Artanis dan menangkis pedang Javier dengan mudah, meski energi serangan Javier sudah sangat kuat. Sorot mata Raja Neraka yang tajam menegaskan bahwa kekuatannya membuat serangan Javier menjadi tak berarti. Javier tidak menyerah. Javier menghantamkan kepalanya pada kepala Raja Neraka, membuat Raja Neraka terkejut. Tiba-tiba, Raphael kembali mengayunkan palu surga dengan sekuat tenaga, menghantam wajah Raja Neraka. Sementara itu, Artanis bersiap dengan pedangnya, mengulurkan cambuk ke arah Raja Neraka dengan kecepatan luar biasa. Raja Neraka menahan serangan itu dengan mengangkat satu tangannya, tetapi cambuk Artanis berbelok membentuk lingkaran sempurna, mengejutkan Raja Neraka yang tak menduga gerakan itu. Artanis berhasil mengurung Raja Neraka di dalam lingkaran cambuknya. Dalam waktu yang sama, Javier mengarahkan pedangnya ke Raja Neraka. Namun, Raja Neraka dengan mudah melepaskan diri dari jeratan cambuk Artanis. Sesaat setelah bebas, cahaya biru terang muncul dari arah Javier. Bola mana yang dilepaskannya melesat cepat bagaikan peluru, siap menembus pertahanan Raja Neraka. Bola mana itu menghantam tubuh Raja Neraka tepat di perutnya, menghempaskan tubuh Raja Neraka dengan cepat. Di sudut lain Frontera, Lloyd memperhatikan pertarungan ini dengan seksama. Ia menyadari bahwa pertempuran ini berbeda dari segala prediksi sebelumnya. Lloyd telah mengerahkan para elitnya untuk langsung menghadapi Raja Neraka. Di medan pertempuran, Raja Neraka terhuyung-huyung, terhantam oleh dorongan bola mana Javier yang terus mendorongnya, hingga ia terjun bebas tanpa kendali, menghantam permukaan tanah dengan keras, bahkan jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Dengan semangat membara, Javier menggerakkan para elit Frontera untuk bersatu, menyalurkan seluruh kekuatan mereka demi mengakhiri pertempuran ini dan meraih kemenangan. Sementara itu, Raja Neraka terbaring di dasar lubang besar, terdiam sejenak, menenangkan diri. Sesaat kemudian, ia mengungkapkan bahwa proses pemanggilan sudah mencapai 40%. Tak lama kemudian, Javier yang meluncur hendak melancarkan serangan terkejut. Matanya terbelalak saat Raja Neraka tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Tanpa disadari, Raja Neraka telah melesat lebih dahulu, menjerat Artanis dan Raphael dengan kedua tangannya, memanipulasi medan pertempuran dengan kecepatan luar biasa. Javier menoleh, kesal dengan kelincahan Raja Neraka yang gesit, saat sosok itu melesat di depannya membawa kedua rekannya. Dengan kekuatan dahsyat, Raja Neraka menghantamkan tubuh mereka ke batu besar dengan pukulan yang menimbulkan ledakan energi hebat, menghancurkan batu-batu itu seketika. Belum puas, ia mengepalkan tangannya dan bersiap menghantam mereka lebih keras lagi. Dengan satu pukulan yang dahsyat, terdengar dentuman menggema di udara, disusul tendangan beruntun yang menghantam Artanis dan Raphael tanpa ampun. Di sudut lain medan pertempuran, Lloyd memperhatikan dengan amarah membara. Gera melihat sikap Raja Neraka yang menyerang bertubi-tubi pasukannya. Sementara itu, Raja Neraka mengayunkan tangannya sambil menghela napas panjang, menatap Artanis dan Raphael yang tergeletak tak berdaya di hadapannya, bukti serangannya yang brutal dan tanpa kompromi. Tiba-tiba, Javier mendarat tepat di belakang Raja Neraka, mengertakkan gigi dengan kemarahan yang membara, siap membalas serangan yang telah dilakukan. Raja Neraka tetap terdiam, tatapannya dingin menembus seisi medan pertempuran. Sesaat kemudian, dengan nada datar namun penuh tekanan, ia mengumumkan bahwa kekuatannya kini telah mencapai 50%. Mendengar hal itu, Javier menatapnya dengan sorot mata yang tajam, penuh dendam dan tekad membara, siap menghadapi gelombang kekuatan Raja Neraka berikutnya. Di tengah kekacauan peperangan, Javier berdiri menantang Raja Neraka, menggenggam pedang andalannya dengan tegap. Tatapan dingin Raja Neraka mengisyaratkan bahwa Javier tak perlu takut, karena meski kekuatannya sebagai master pedang belum sepenuhnya dilepaskan, potensi luar biasa sudah ada di tangannya. Raja Neraka menegaskan bahwa sebelum kekuatannya mencapai 100%, ia akan menunjukkan pada Javier kekuatan sejatinya. Mendengar hal itu,
Javier kembali mengayunkan pedangnya, menebas dengan sekuat tenaga, namun Raja Neraka lagi-lagi berhasil menghindar dengan gesit. Dengan kepalan tangan yang dahsyat, Raja Neraka menghantam Javier hingga kesakitan, namun energi pukulan Raja Neraka melesat ke sekeliling, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dendam memenuhi dada Javier, memaksanya bergerak cepat, mengayunkan pedang hendak menusuk Raja Neraka, namun serangannya kembali gagal. Raja Neraka mengunci tangan Javier dan menghantam wajahnya dengan pukulan hebat. Javier hampir kehilangan keseimbangan, namun berhasil menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Tidak berhenti, Raja Neraka menggenggam dasi Javier dengan kuat dan menyeret tubuhnya ke arah lubang besar, menghantamkannya ke tanah dengan kekuatan yang menciptakan ledakan hebat. Setelah itu, Raja Neraka merapikan pakaiannya dan menghela napas panjang, berdiri tegap sambil menyapu pandangan ke sekeliling medan perang. Ia memuji kehebatan pasukan Frontera, mengakui usaha mereka yang luar biasa, dan bahkan dengan menggunakan air suci, mereka mampu mendorong pecahan dewa jahat sejauh itu. Raja Neraka menegaskan bahwa kekuatan seperti ini tidak akan pernah ada lagi, baik di masa lalu maupun masa depan. Dengan anggukan tangan dan sekali jentikan jarinya, portal neraka kembali muncul di tengah langit yang gelap, menampakkan siluet-siluet monster yang bergerak ke arahnya. Pasukan Lloyd terkejut, kembali bersiap dengan senjata mereka. Dalam hitungan detik, ribuan monster pecahan dewa jahat memasuki dunia manusia, jumlahnya tak terhitung lagi. Di tengah lapangan, Lloyd berdiri dengan mata terbelalak, berpikir bagaimana mereka bisa menang melawan gelombang monster sebanyak itu. Tiba-tiba, sebuah sistem notifikasi muncul di hadapan Lloyd, menandakan bahwa ia masih memiliki senjata sejatinya. Tak lama, Ratu Alicia muncul, berdiri di belakang Lloyd, dan sistem menegaskan bahwa Lloyd memiliki skill spesial, yaitu permaisuri kerajaan. Saat Lloyd menoleh, ia melihat Ratu Alicia berdiri gagah dengan armor dan pedangnya, membawa ribuan pasukan untuk membantunya dalam pertempuran ini. Sistem notifikasi kembali menegaskan bahwa ini adalah ikatan yang telah dibangun Lloyd. Ratu Alicia lalu memanfaatkan kekuatannya, memberitahu bahwa seluruh air di sekitar kini adalah air suci, yang dapat melemahkan monster jika disiramkan. Lloyd terkejut melihat kedatangan Ratu Alicia, meminta sang ratu untuk menyingkir karena medan perang sangat berbahaya. Namun, Ratu Alicia malah meminta pasukan penyihir kerajaan untuk segera bergerak, menyiramkan air suci pada para monster. Para pasukan penyihir kerajaan yang telah berada di tepi Danau Kapua, segera merapalkan mantra sihir mereka. Dalam sekejap, air suci di Danau Kapua melompat menerjang ke arah para monster, melemahkan mereka secara signifikan. Para penyihir membentuk bola-bola air suci, dan ribuan bola itu melesat di udara seperti rudal, menghantam musuh dengan kekuatan dahsyat. Beberapa saat kemudian, tembakan bola air suci berhasil menghantam para monster, membuat mereka terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, sebuah tombak melesat turun, diikuti oleh ribuan tombak lainnya yang berderet di udara. Ribuan tombak itu menghantam para monster dengan telak, menciptakan hujan tombak yang menusuk. Di udara, nampak pasukan para duyung melompat melayang di udara, dipimpin oleh sang Ratu Duyung. Ratu Duyung mendarat tepat di depan Lloyd, membuat Lloyd terkejut. Ratu Duyung, Ariel, yang menyebut Lloyd dengan panggilan muka jelek, merasa kecewa karena Lloyd tidak memberitahu dirinya tentang keseruan yang terjadi. Jika dia tidak diberitahu oleh Ratu Alicia, Ariel bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Lloyd. Lloyd pun terdiam dalam kebingungan, lalu bertanya bagaimana Ratu Duyung dan pasukannya bisa sampai ke Frontera, dan bagaimana para Duyung bisa sampai ke daratan. Dengan penuh kebanggaan, Ratu Duyung mengatakan bahwa mereka datang dengan melompat dari lautan. Mendengar penjelasan yang absurd itu, Lloyd pun makin kebingungan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari arah lain, membuat Lloyd menoleh ke sumber suara. Pasukan manusia kuda telah berkumpul, bersiap menyerbu para monster dengan semangat membara. Di sisi lain, Dolfrun dan pasukan Veneto pun bergabung dalam pertempuran dengan pose tarian aneh mereka yang khas. Dengan penuh semangat, Ratu Alicia mengangkat pedangnya, memerintahkan seluruh pasukan Frontera dan seluruh pasukan aliansi ras Frontera untuk maju menyerang. Seluruh pasukan bergerak maju, dipimpin oleh para hewan peliharaan Lloyd dalam wujud raksasa mereka. Pasukan gabungan bergerak ke arah para monster raksasa yang berada di depan mereka. Lloyd menyadari bahwa situasi ini sangat berbeda dari masa depan, ketika mereka pernah dihancurkan pecahan dewa jahat. Pasukan Frontera dan aliansi ras Frontera siap mengorbankan nyawa demi melindungi semua orang, dan saat ini, kehancuran itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sesaat kemudian, Lloyd memanggil Goming, yang segera melesat mendekati Lloyd yang sedang berlari dari belakang. Lloyd menaiki Goming, melesat di udara, menembus barisan monster dan reruntuhan bangunan Frontera yang hancur, menyadari bahwa hanya ia dan Javier yang bisa mengakhiri perang ini berdua. Sementara itu, Dragi yang biasanya menjadi tunggangan Lloyd, kini bertarung habis-habisan melawan para monster, memuntahkan semburan energi kebiruan dari celah rahangnya, membentuk pusaran cahaya yang jauh lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Energi itu menembus dan melumpuhkan monster dalam sekejap. Raja Neraka, yang menyaksikan pasukannya tumbang satu persatu, tetap terdiam, namun dengan tatapan dingin menyadari bahwa waktu mereka mulai menipis. Raja Neraka menggerakkan tangannya perlahan, mengangkat jari telunjuk dan menunjuk ke sebuah arah. Dari ujung jarinya muncul pusaran cahaya merah menyala, berdenyut seperti jantung iblis. Tepat di depan pusaran itu, Dragi masih berjuang untuk menyelamatkan umat manusia, menghadapi ancaman baru selain pasukan monster dan Raja Neraka sendiri.
Tak disangka, Javier, yang semula dianggap mati, berdiri tegak di belakang Raja Neraka, pedangnya siap. Raja Neraka menyadari kehadirannya, membalikkan badan, namun Javier menebas tubuh sang raja secara tiba-tiba. Pedang Javier berhasil menembus tubuh Raja Neraka dalam satu gerakan, mengeluarkan semburan darah segar yang memercik liar ke segala arah. Namun Javier belum puas, menegakkan kepalanya dan bersiap menyerang lagi. Raja Neraka membalas dengan menendang dagu Javier, membuatnya kesakitan, tetapi Javier tetap bertahan, menjaga keseimbangan tubuhnya. Tanpa diduga, Javier menghujamkan pedangnya ke dada Raja Neraka, menusuk hingga pedangnya menembus tubuh sang raja. Dari atas Goming, Lloyd berteriak melihat aksi Javier yang berhasil menusuk Raja Neraka, menandai titik balik pertempuran. Raja Neraka tak tinggal diam, membalas dengan pukulan ke perut Javier, hingga tubuhnya terhempas ke udara. Saat itu, Lloyd berteriak dengan lantang, menegaskan bahwa kali ini ia tidak akan berlutut lagi pada Raja Neraka. Lloyd masih menunggangi Goming, melintasi para monster yang mengamuk di bawahnya, bergegas untuk membantu Javier yang tengah berjuang sendirian melawan Raja Neraka. Wajahnya serius, pikirannya tersita pada poin pemulihan takdir yang masih berstatus -1. Sementara itu, Javier tetap terlibat dalam pertempuran sengit. Ia mencoba menahan serangan Raja Neraka dengan pedangnya, namun energi lawan begitu dahsyat hingga setiap pukulan yang dilepaskan memancar ke sekeliling, menciptakan hembusan angin yang kuat. Serangan bertubi-tubi membuat Javier terhuyung. Bahkan sebelum sempat bereaksi, Raja Neraka kembali memukul wajahnya dengan keras. Di atas Goming, Lloyd memikirkan bahwa jika poin fenomena pemulihan takdirnya masih -1, berarti pada akhirnya salah satu dari mereka harus mati. Namun keyakinannya teguh. Ia yakin bahwa dirinya dan Javier tidak akan mati, karena bagi Lloyd, Javier adalah karakter utama di dunia ini. Saat menunggang Goming, tiba-tiba tubuh Lloyd mengalami keanehan. Seolah terjadi kesalahan sistem, tubuhnya perlahan menghilang. Di sisi lain, akibat serangan bertubi-tubi Raja Neraka, Javier terduduk di tanah, menahan rasa sakit. Dendam yang membara masih menguasai dirinya, membuatnya menggertakkan gigi. Sesaat kemudian, Javier mengayunkan pedangnya dengan cepat, menebas bagian perut Raja Neraka. Darah segar menyembur liar, membuat sang raja terkejut luar biasa. Amarah yang membara mendorong Javier kembali menyerang. Sadar bahwa jika ia kalah, Kim Suho akan mati. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena bagi Javier, Kim Suho adalah karakter utama di dunia ini. Keanehan yang dialami Lloyd rupanya juga menyentuh Javier. Sistem seakan menghubungkan tubuh mereka, dan tubuh Javier pun tampak seperti akan menghilang. Saat ia hendak menusuk Raja Neraka dengan sisa tenaganya, tiba-tiba pedangnya ditendang hingga terlepas dari genggaman. Raja Neraka kagum pada pertumbuhan kekuatan Javier, menyadari bahwa saat energinya pulih hingga 80%, Javier justru semakin kuat. Raja Neraka kemudian menendang wajah Javier dengan keras. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Ia menyesalkan bahwa jika Javier selamat, ia mungkin akan mencapai level dewa. Tidak lama kemudian, Raja Neraka memancarkan cahaya merah dari ujung jarinya, mengarah tepat ke wajah Javier. Javier membuka mulutnya lebar dan menggigit jari Raja Neraka dengan sekali hentakan. Dengan jari yang masih tertancap di mulutnya, Javier menggerakkan kepala hingga jari telunjuk Raja Neraka terputus. Sang raja terkejut. Sama sekali tidak menyangka jarinya bisa putus karena gigitan Javier. Javier kemudian memuntahkan potongan jari itu dari mulutnya. Sesaat kemudian, dengan nada dingin, sang raja menyatakan bahwa rasa penasarannya telah terpuaskan. Sorot matanya tajam, dan ia menyimpulkan bahwa kini Javier bisa beristirahat. Tiba-tiba, Raja Neraka menghentakkan tangannya ke wajah Javier, membuat tubuhnya terhuyung. Tak lama kemudian, Lloyd telah tiba di medan pertempuran antara Javier dan sang raja. Tanpa menunggu ia segera meluncur dari punggung Goming, terjun bebas dengan sekop tergenggam di tangannya. Saat itu, nyawa Javier terancam. Raja Neraka mencekik lehernya sambil mengangkat tubuhnya ke udara. Cahaya merah memancar ke segala arah akibat kekuatan sang raja. Sementara Lloyd meluncur ke bawah, Lloyd melancarkan serangannya pada Raja Neraka. Melihat serangan Lloyd yang datang dengan cepat, Raja Neraka melepaskan cengkramannya pada leher Javier. Namun, alih-alih menghentikan serangan, Raja Neraka mengayunkan jarinya ke arah Lloyd di belakangnya. Sekali gerakan, cahaya merah dari jarinya menghantam tubuh Lloyd, membuatnya terhempas ke udara. Darah segar memancar saat tubuh Lloyd terbelah menjadi dua. Namun ia tersenyum menyeringai, tanpa rasa takut, bahkan tampak mengejek sang raja. Raja Neraka menatapnya dingin, menyadari bahwa Kim Suho memang masih memiliki hidup yang diberikan oleh Raja Naga. Saat Raja Neraka masih fokus pada Lloyd, Javier kembali bangkit dan mengayunkan pedangnya. Amarahnya meledak-ledak, tekadnya bulat untuk membunuh sang raja. Tanpa ragu, ia menebaskan pedangnya, memancarkan kilat cahaya kebiruan. Dengan sekali gerakan, Javier berhasil menebas kepala Raja Neraka tanpa perlawanan. Sementara itu, Lloyd yang terjatuh ke tanah mulai menyatu kembali, merintih kesakitan sambil mengepalkan tangan dan menghentakkannya ke tanah seolah menyalurkan dendam yang belum terbalaskan. Kepala Raja Neraka perlahan terputus, bergeser ke depan hendak jatuh ke tanah. Javier hanya terdiam, keringat bercucuran, sorot matanya tajam. Namun kelegaan itu hanya sementara. Kepala sang raja perlahan menyatu kembali,
menunjukkan bahwa kekuatannya kini mencapai 100%. Javier terkejut melihat sesuatu yang mustahil itu menjadi kenyataan. Lloyd pun heran, menyaksikan tubuhnya sendiri masih dalam proses penyatuan kembali menjadi utuh. Saat kepala Raja Neraka hampir sepenuhnya menyatu, sang raja menggerakkan tangannya perlahan, kemudian mengayunkannya ke atas. Gerakan sihir itu membuat tubuh Javier terangkat seiring pergerakan tangan raja. Lalu, dalam satu gerakan cepat, Raja Neraka kembali mengayunkan tangannya ke bawah, menghantam tubuh Javier yang seketika terhempas. Sihir sang raja mengendalikan tubuhnya, mendorong Javier melintasi para monster dengan kecepatan luar biasa. Akhirnya, tubuh Javier terhempas ke lapangan Frontera yang tergenang air suci, terseret hingga menimbulkan percikan besar. Ratu Alicia segera berlari menghampirinya, menangkap Javier yang sudah tergeletak lemas. Sementara itu, Raja Neraka mengumpulkan kekuatannya. Sebuah bola sihir bercahaya kemerahan tergantung di atas tangannya, siap melepaskan kehancuran berikutnya. Sesaat kemudian, Raja Neraka melemparkan bola sihir itu dengan santai, namun tiba-tiba energinya berkembang semakin besar dan terasa semakin dahsyat. Dalam sekejap, bola sihir itu membesar hingga mampu menghancurkan apapun di sekelilingnya, meluluhlantakkan sebagian wilayah Frontera. Puing-puing bangunan beterbangan di udara, tersapu oleh gelombang energi yang begitu kuat. Bola sihir itu perlahan bergeser, perpindahannya lambat namun mematikan, menyapu habis segala yang ada di dekatnya tanpa ampun. Di sisi lain, Greg dan teman-temannya hanya bisa terdiam, mata mereka terbelalak, terpaku menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Semua orang berdiri mematung, seakan tersihir oleh kehancuran yang selama ini hanya ada dalam spoiler akhir, namun kini terasa begitu nyata, bahkan energi bola sihir terlalu besar untuk mereka lawan. Sesaat kemudian, jendela notifikasi muncul, menyebut nama Kim Suho. Sementara itu, Javier yang tak pantang menyerah telah bangkit kembali, berjalan dengan sisa tenaganya. Tubuhnya lelah, mata sayu, kepala tertunduk lemas, namun kesadaran akan tanggung jawabnya tetap membara. Jendela notifikasi kembali muncul, memperingatkan bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak bisa mengalahkan Raja Neraka. Javier berdiri di tengah lapangan, tubuhnya sedikit menunduk. Dari punggungnya, dua semburan energi raksasa terpancar ke udara, mewarnai cakrawala dengan cahaya merah muda yang menyala, sementara tanah di bawah kakinya memancarkan gelombang energi. Sistem memberitahunya bahwa saran telah diberikan dan tidak bisa disetujui lagi. Tiba-tiba, Javier mengangkat kedua tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Gelombang energi yang ia lepaskan menyerupai lawan dari energi sihir Raja Neraka, siap menahan kehancuran Frontera. Sistem notifikasi kembali muncul, seakan meyakinkan dirinya sendiri atas apa yang akan dilakukannya. Sementara Javier mencoba terus menahan kekuatan Raja Neraka dengan susah payah. Sementara itu, sekumpulan pasukan aliansi ras Frontera terhempas akibat benturan energi Javier yang bercampur dengan kekuatan Raja Neraka. Sebuah notifikasi kembali muncul, memperingatkan Lloyd untuk mempergunakan kekuatan terbaiknya, kemampuan yang telah membawanya sejauh ini. Di sisi lain, Lloyd yang tengah berusaha bangkit, tiba-tiba memanggil Raja Neraka dengan nada yang menyebalkan. Ia tersenyum tipis, mencoba mencari kesempatan untuk menggeser lingkaran kekuatan sementara agar bisa bernegosiasi, berharap ada jalan bagi Raja Neraka untuk hidup tanpa harus terus bekerja di neraka selamanya. Bola sihir raksasa itu menimbulkan gelombang energi yang dahsyat. Kekuatannya mampu meluluhlantakkan segala yang ada di sekitarnya. Puing-puing beterbangan, berputar di udara dengan hembusan angin yang sangat kencang. Di antara puing-puing yang melayang, Javier mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan energi bola sihir itu tanpa rasa takut. Sambil menggertakkan gigi, ia memancarkan kekuatan, berusaha menahan kehancuran yang dibawa oleh Raja Neraka. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, mengabarkan bahwa Lloyd salah paham pada satu hal. Di sisi lain, pasukan aliansi ras Frontera berusaha bertahan dari terjangan angin kencang yang ditimbulkan bola sihir Raja Neraka. Greg berlindung di balik tubuh Kuga, yang dengan sigap menahan energi dahsyat itu, sementara Georesimus menahan serangan dengan pedangnya. Sebuah notifikasi kembali muncul, menjelaskan bahwa angka -1 dalam poin takdir tidak berlaku untuk Lloyd, karena Lloyd memang selalu ditakdirkan untuk mati. Melihat Javier yang berjuang mati-matian, Ratu Alicia tidak tinggal diam. Ia segera berlari ke arahnya, bersiap membantu. Notifikasi lain kemudian memperingatkan bahwa angka -1 itu berlaku untuk Javier. Dalam waktu bersamaan, Ratu Alicia dan Javier menyatukan kekuatan mereka, berusaha sekuat tenaga menahan serangan bola sihir Raja Neraka agar Frontera tidak hancur lebih jauh. Tak lama, sebuah notifikasi menjelaskan bahwa dalam spoiler akhir, hal itu terjadi setelah kematian Lloyd. Sebuah memori muncul di benak Lloyd, memperlihatkan bahwa Javier akan mati dibunuh Raja Neraka. Notifikasi itu mengonfirmasi bahwa Javier akan terus menghadapi Raja Neraka dan menemui kematian. Namun keadaan saat ini berbeda. Di tengah kekacauan yang ditimbulkan Raja Neraka, Lloyd berjalan menghampiri sang penguasa neraka. Wajahnya lelah, namun ia tetap mencoba menebarkan ketenangan. Sebuah notifikasi kembali muncul, memperingatkan bahwa metode yang Lloyd pilih akan mengguncang takdir dunia sampai ke akarnya. Sesaat kemudian, Raja Neraka menggerakkan jemarinya, menghentikan serangan sementara. Dengan sekali gerakan, kekuatan bola sihir perlahan mereda, energi memudar,
hingga bola sihir itu lenyap seakan tertiup hembusan angin. Sementara itu, kondisi Javier semakin melemah. Wajahnya pucat, pandangannya kosong, tubuhnya terkulai lemas. Notifikasi memberitahunya bahwa poin takdir kini berada di angka -1. Tubuhnya mulai terhuyung, namun Ratu Alicia berhasil menangkap tangannya dengan sigap. Tidak disangka, notifikasi lain muncul, memberitahu bahwa poin takdir kini berubah menjadi 0, menandakan bahwa Lloyd dan Javier berhasil memulihkan takdir mereka. Di sisi lain, Raja Neraka menatap dingin, namun nada bicaranya menunjukkan kepercayaan pada kemampuan Lloyd. Ia yakin Lloyd mampu membebaskannya dari tugas di neraka, meskipun tidak ada keuntungan yang diperoleh Lloyd dari situasi ini. Lloyd kemudian memilih jalur yang paling mudah, menyadari kekuatan Raja Neraka jauh melampaui dirinya. Notifikasi menjelaskan bahwa setiap nyawa yang diselamatkan Lloyd, kemudian menyelamatkan nyawa lain, akan tetap dihitung sebagai poin. Raja Neraka mengungkapkan masa lalunya, bahwa ia pernah menolak permintaan menyelamatkan penduduk kerajaan dan bahkan harus membunuh orang-orang di sekitar Lloyd untuk memenuhi keinginan penguasa hantu. Lloyd menegaskan bahwa kematian tidak dapat dihindari dan selalu berakhir pada reinkarnasi, sehingga hal itu bukan masalah besar. Notifikasi lain menambahkan bahwa Javier, sang pahlawan, kini bertekad menjadi lebih kuat dan menyelamatkan lebih banyak nyawa, meskipun nampaknya tubuh Javier telah mencapai batasnya. Di tengah kondisi melelahkan itu, Lloyd masih bernegosiasi dengan Raja Neraka. Ia menetapkan 2 syarat yang harus dipenuhi. Raja Neraka harus menjawab 1 pertanyaannya, dan saat perintah neraka dijatuhkan, tubuh Lloyd harus tetap utuh, memastikan keselamatan dan keberlanjutan perjuangannya. Sesaat kemudian, notifikasi muncul dan mengabarkan bahwa poin takdir kini telah mencapai angka 1. Tak lama berselang, dengan tatapan dingin, Raja Neraka menunjukkan bahwa syarat yang diajukan Lloyd bisa dikabulkan. Lloyd menyadari kehebatan Raja Neraka dalam bernegosiasi, namun sebelum ia sempat melanjutkan, Raja Neraka memotong pembicaraannya. Pada saat yang bersamaan, notifikasi menunjukkan bahwa poin takdir meningkat dengan sangat pesat. Raja Neraka kemudian meminta Lloyd untuk mengungkapkan bagaimana ia berniat membebaskan sang penguasa neraka dari tugasnya. Namun, Lloyd tidak langsung menjawab, memilih menatap Raja Neraka dengan wajah serius dan meminta sang raja untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Jumlah poin takdir terus bertambah dengan cepat, meningkat tanpa henti, sementara Lloyd menatap Raja Neraka dengan sorot mata tajam. Kedua sosok itu saling beradu pandang, ego dan tekad menguasai keduanya. Di sisi lain, poin takdir terus berputar hingga mencapai angka ribuan. Ratu Alicia berupaya membantu Javier untuk berdiri, sementara Raja Neraka tetap menatap Lloyd tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sesaat kemudian, Raja Neraka memutuskan bahwa ia tidak punya alasan untuk melanjutkan negosiasi, menyatakan bahwa proses itu telah selesai. Ia kemudian memunculkan kembali bola sihir di tangannya, ukurannya perlahan membesar, seiring meningkatnya poin takdir Lloyd. Bola sihir itu dilemparkan kembali ke arah pasukan Frontera. Gelombang energinya menghancurkan wilayah di sekitarnya dan bergerak tanpa henti menimpa pasukan yang ada. Sadar akan bahaya yang mengintai, Javier menguatkan dirinya, menggertakkan gigi dengan raut wajah penuh tekad dan kemarahan. Dengan sisa-sisa energinya, ia mulai melawan bola sihir Raja Neraka, memancarkan cahaya kekuningan dari tangannya. Energi yang dikerahkan Javier tumbuh semakin besar, menciptakan tekanan angin yang memutar dan mengguncang bumi di bawah kakinya. Mata Raja Neraka membelalak, tidak percaya dengan aksi Javier yang terus bertahan meskipun energinya hampir habis. Kekesalan sang raja semakin memuncak, tubuhnya bergetar hebat, amarah memuncak di sorot matanya. Dengan hentakan tangan yang penuh kemarahan, Raja Neraka menciptakan ledakan dahsyat, menghancurkan bebatuan dan membuat tubuh Javier terpelanting ke udara. Dengan amarah yang memuncak, Raja Neraka mengangkat tangan kirinya, menegaskan bahwa takdir mereka semua kini telah berakhir. Dalam hitungan detik, ribuan pusaran api muncul dan melayang di udara, mengikuti gerakan tangannya seolah diarahkan ke bumi. Pusaran-pusaran itu berubah menjadi hujan api yang siap menghantam Frontera. Di tengah kehancuran yang mendekat, Lloyd bersiap menghadapi Raja Neraka dengan tekad membara, menentang kehancuran yang akan segera menimpa mereka semua. Lloyd menatap Raja Neraka dengan sorot mata tajam, menegaskan bahwa karakter utama tidak boleh diremehkan. Poin takdir yang diperolehnya kini telah mencapai angka 73 juta, dan notifikasi muncul menjelaskan bahwa Lloyd telah melampaui 50 juta poin, memungkinkan dirinya mengaktifkan kemampuan terkuat di dunia. Sistem juga mengingatkan bahwa mengaktifkan kemampuan ini akan memutus semua dukungan dari para hewan peliharaannya. Ekspresi Lloyd mendadak sayu saat menatap hewan-hewan yang selama ini setia bersamanya. Bangul dan Podong merasakan kesedihan karena harus berpisah. Begitu juga dengan Hamang dan Goming yang bibirnya bergetar dan mata mereka berkaca-kaca. Dragi pun harus menerima bahwa dirinya akan menghilang saat kemampuan terkuat diaktifkan. Podong menepuk dadanya, meyakini bahwa langkah ini adalah yang terbaik demi keselamatan semua orang. Seketika, kesedihan yang melingkupi mereka berubah menjadi senyum lebar dan sorakan dukungan bagi Lloyd untuk mengaktifkan kemampuan terkuatnya. Lloyd menahan kesedihan, menyadari bahwa para hewan peliharaan yang telah membantunya harus ia ikhlaskan demi menyelamatkan banyak nyawa. Dengan raut wajah sedih, ia berterima kasih atas semua bantuan yang telah mereka berikan dan mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Dengan tekad bulat, Lloyd memberi salam perpisahan kepada hewan-hewan kesayangannya. Tak lama kemudian, dengan penuh percaya diri, Lloyd meminta sistem untuk mengaktifkan kemampuan terkuat di dunia.
Para hewan peliharaan bersorak, sementara sistem mulai menghapus tubuh mereka. Bi Beong meneteskan air mata, melepaskan pujaan hatinya yang perlahan menghilang, sementara ia berlari menghampiri Bangul yang mulai memudar. Dengan pelukan erat dan air mata yang tak berhenti mengalir, Bi Beong menyadari bahwa ini adalah perpisahannya. Beberapa saat kemudian, tubuh Bangul, Dragi, dan hewan peliharaan lainnya telah sepenuhnya menghilang, meninggalkan tangis dan teriakan Bi Beong yang histeris karena kehilangan yang mendalam. Di sisi lain, notifikasi muncul memberitahu bahwa selama 30 detik ke depan, Lloyd menjadi yang terkuat di dunia. Notifikasi lain menyampaikan pesan dari hewan-hewan yang telah menghilang, menyatakan cinta mereka pada Lloyd, sebelum perlahan menghilang seiring dengan lenyapnya mereka dari dunia. Sistem mulai bereaksi, pusaran energi memutar di sekitar tubuh Lloyd, memberikan kekuatan tak tertandingi. Gelombang energi itu terserap ke dalam tubuhnya, membentuk kemampuan yang menjadikannya terkuat selama 30 detik. Proses penambahan energi hampir selesai, sementara Raja Neraka menatap waspada, siap menghadapi serangan tiba-tiba. Dengan menggertakkan gigi, Lloyd perlahan menggerakkan tangannya. Saat memejamkan mata dan membentangkan sebelah tangan ke samping, ia berhasil menghancurkan pusaran-pusaran api milik Raja Neraka, mengubahnya menjadi serpihan abu yang berterbangan. Tanpa ragu, Lloyd melangkah mantap menuju Raja Neraka. Tekadnya menguat oleh kemampuan barunya yang meningkatkan rasa percaya diri. Ia menatap Raja Neraka dengan tajam, siap menantang tanpa rasa takut sedikitpun. Dengan nada dingin, Raja Neraka menandai 10 detik telah berlalu dan menunggu apa yang akan dilakukan Lloyd dalam sisa waktu. Tanpa ragu, Lloyd menggerakkan tangannya dan menghantam Raja Neraka dengan pukulan yang sangat keras, menandai serangan luar biasa dari sang karakter utama. Saat itu, ingatan Lloyd melayang ke peristiwa sebelum peperangan dengan Raja Neraka. Lloyd dan Javier mendatangi Raphael yang tengah berada di kandang kuda, menanyakan tentang sifat malaikat dan iblis. Rasa penasaran Lloyd mendorongnya untuk memahami apakah makhluk-makhluk itu mirip manusia atau entitas spiritual. Raphael tertawa, menjelaskan bahwa malaikat dan iblis juga bisa merasakan sakit, cemas, dan emosi, karena mereka sama-sama makhluk hidup. Perbedaannya hanya sedikit. Malaikat yang terpilih diberi kekuatan khusus, sementara iblis dan malaikat ditentukan sejak lahir melalui sistem acak dunia. Beberapa malaikat pernah menjadi manusia, meskipun itu jarang terjadi. Malaikat agung dan Raja Neraka pun terikat aturan yang sama, hanya bereinkarnasi terus-menerus dan menumpang hidup sebentar. Dengan tekad bulat, Lloyd menyiapkan dirinya untuk mengaktifkan kemampuan terkuat di dunia. Ia mengepalkan tangan, bersiap menghantam Raja Neraka. Dalam 20 detik terakhir, Lloyd memukul wajah Raja Neraka dengan keras, membuatnya terhuyung dengan darah mengalir dari hidungnya. Energi yang dilepaskan Lloyd mengguncang udara dan tanah di sekeliling mereka, memengaruhi seluruh medan pertempuran. Dalam 19 detik terakhir, Lloyd kembali mengepalkan tangannya untuk menghajar Raja Neraka, namun sang penguasa neraka terlebih dulu menghantam wajah Lloyd. Hantaman keras itu mengguncang seluruh permukaan tanah, bahkan daerah frontera yang jauh ikut bergetar hebat. Salah satu gigi Lloyd terlepas, darah segar mengalir dari hidungnya. Tak ingin kalah, Lloyd melancarkan pukulan berikutnya, menghantam Raja Neraka dengan kekuatan luar biasa. Balasan dari Raja Neraka tak kalah dahsyat. Pukulannya memicu energi yang mampu menggetarkan langit dan bumi, menciptakan ribuan sambaran petir dan pusaran angin raksasa. Semangat dan emosi membara Lloyd membuatnya tak pantang menyerah, sementara tekad Raja Neraka semakin bulat untuk menewaskan Lloyd. Dalam 18 detik terakhir, keduanya masih saling menyerang. Pukulan demi pukulan dilepaskan, masing-masing mencoba melumpuhkan lawan. Sementara itu, Javier yang terjatuh lemas karena kehabisan energi teringat masa lalu. Ia menyaksikan Lloyd bersikeras menyelesaikan pekerjaan berbahaya dengan turun tangan sendiri, selalu mengambil risiko paling besar. Javier mengingatkannya untuk berhenti menjadi korban perasaan, namun Lloyd tetap tegar, berdiri dengan keringat membasahi wajah, menjelaskan bahwa semua tindakannya adalah strategi untuk menghasilkan hasil terbaik. Dalam 17 detik terakhir, Ratu Alicia terperangah, matanya terbelalak menyaksikan kekuatan luar biasa Lloyd. Javier, meski masih berusaha bangkit, matanya terpaku pada Lloyd yang bertahan dalam pertempuran melawan Raja Neraka. Di tengah ribuan petir yang menggelegar, Lloyd tetap berdiri menantang lawannya, meskipun wajahnya babak belur. Raja Neraka menghajarnya bertubi-tubi, membuat Lloyd terhuyung, darah menyembur dari mulutnya, namun semangatnya tak luntur. Emosi yang membara dari Raja Neraka memuncak. Setiap pukulan yang dilepaskannya menandai intensitas pertempuran yang hampir mencapai klimaks. Dalam hitungan detik terakhir, Raja Neraka berusaha menegaskan bahwa kekuatan Lloyd akan habis. Raja Neraka menegaskan bahwa semua usaha Lloyd untuk mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu sia-sia, karena sekarang pun, Lloyd telah kalah di hadapan kekuatan sang penguasa neraka. Dalam 14 detik yang tersisa, wajah Lloyd sudah babak belur akibat serangan bertubi-tubi, namun tubuhnya masih mampu bertahan. Tangannya siap melayangkan pukulan berikutnya kepada Raja Neraka. Dalam waktu yang sama, keduanya saling menghantam dengan kekuatan maksimal. Tubuh mereka terhuyung di tengah pusaran energi yang menghancurkan. Tak terasa, kekuatan Lloyd tinggal 13 detik lagi, sementara petir yang menggila menyambar di sekeliling, dan darah segar menyembur di udara dari luka-luka yang diderita keduanya. Raja Neraka merasakan sakit luar biasa. Wajahnya membengkak akibat pukulan brutal Lloyd. Di tengah kesakitan, Lloyd tetap fokus,
menyadari ada pertanyaan yang belum sempat ia lontarkan kepada Raja Neraka, tentang seberapa sering sang penguasa neraka merasakan sakit dalam hidupnya, karena Lloyd sendiri sudah kebal terhadap rasa sakit. Mata Raja Neraka terbelalak mendengar pertanyaan itu. Namun alih-alih menjawab, ia bersiap melancarkan serangan berikutnya. Lloyd pun menyiapkan pukulannya, meski waktu kekuatan spesialnya hampir habis. Dengan 11 detik tersisa, di bawah portal neraka yang terbuka lebar, duel sengit masih berlangsung. Pukulan demi pukulan dilancarkan dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan bebatuan dan puing di sekitar mereka. Lloyd melawan dengan percaya diri, menggunakan kekuatan spesialnya untuk menahan serangan Raja Neraka. Puing-puing beterbangan di udara, keduanya saling menyerang, mencoba menjatuhkan dan melumpuhkan lawan dengan serangan yang tak henti-hentinya. Dalam 10 detik terakhir kemampuan Lloyd, Ratu Alicia berlari menerjang, diikuti Javier yang memanfaatkan sisa tenaganya untuk membantu Lloyd. Di 9 detik terakhir, dalam benak Javier terlintas bahwa Raja Neraka pernah mengatakan Kim Suho hanya memiliki sisa 20 detik kekuatan. Meski tampak tak mungkin, Javier tahu Lloyd tidak akan bertaruh tanpa adanya peluang. Di sisa waktu yang hampir habis, Lloyd menjenggut rambut Raja Neraka dengan kekuatan penuh, membenturkan kepala sang penguasa neraka ke kepalanya sendiri. Benturan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan kepala Raja Neraka bocor mengeluarkan darah akibat pukulan yang tak terprediksi. Darah deras mengalir dari kepala kedua pihak, namun Lloyd tetap tegar, belum menyerah. Ingatan Lloyd melayang pada ucapannya sendiri bahwa jika Raja Neraka, Malaikat Agung, dan Verkis memasuki gerbang reinkarnasi, mereka akan terlahir kembali secara acak di dunia lain. Hal itu dibenarkan Raphael, yang menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah menjadi bagian dari hukum dunia, seperti aliran waktu yang terus berjalan atau gravitasi yang menarik benda. Kemudian, Lloyd berpikir cepat dan menimbang kemungkinan menangkap Raja Neraka untuk dilemparkan ke gerbang reinkarnasi, namun Javier menyadari bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Raphael pun menegaskan bahwa rencana tersebut mustahil, karena Raja Neraka, Malaikat Agung, dan Verkis termasuk makhluk terkuat di dunia, dan tidak mungkin saling melempar satu sama lain. Mereka hanya bisa memasuki gerbang reinkarnasi secara bersamaan, tidak terpisah. Di dalam 7 detik terakhir kekuatan Lloyd, Javier berlari menghampiri Lloyd yang masih bertarung sengit melawan Raja Neraka. Ia dapat menebak jalan pikiran Lloyd dan memahami apa yang tengah dipertaruhkan sahabatnya. Di hadapan Lloyd, sebuah portal hitam menuju neraka terbuka lebar, menunggu untuk menelan siapapun yang jatuh ke dalamnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Lloyd menyalurkan seluruh tenaganya dan melesat, mendorong tubuh Raja Neraka dengan kekuatan luar biasa ke arah portal. Javier mencoba menghentikan tindakan Lloyd, namun, tekanan angin dari dorongan itu begitu dahsyat, hingga tubuh Javier terpental tak terkendali. Sebuah cahaya raksasa kebiruan membelah gelapnya langit malam, memancar di cakrawala dengan intensitas yang luar biasa, sementara di ujung cahaya itu Lloyd melesat bagaikan peluru, mendorong tubuh Raja Neraka menuju portal neraka yang terbuka lebar. Raja Neraka, yang terlihat panik, menahan diri dengan sekuat tenaga. Wajahnya memerah dan berkerut marah akibat tekanan luar biasa dari dorongan Lloyd. Ia mencengkram jubah Lloyd dan menoleh ke belakang, menyadari bahwa jarak mereka dengan portal masih cukup jauh, namun tak mampu menghentikan laju yang tak terelakkan. Dengan tawa menyeringai dan penuh percaya diri, Lloyd terus menyalurkan seluruh kekuatannya, mendorong Raja Neraka ke depan, sambil tubuhnya bercahaya bak bintang yang bertebaran di langit. Di 4 detik terakhir kekuatannya, Lloyd melesat membawa Raja Neraka ke portal, sementara Javier dan Ratu Alicia berada di tebing tepat di bawahnya, menatap dengan kekhawatiran dan takjub akan keberanian Lloyd yang nekat. Raja Neraka berusaha melepaskan diri, namun genggaman Lloyd terlalu kuat, membuat sang penguasa neraka heran dan mempertanyakan kekuatan yang dimiliki Lloyd. Tiba-tiba Raja Neraka menyadari fokus penuh Lloyd untuk mendorongnya, dan dengan cepat ia mengangkat kedua tangannya, memukul punggung Lloyd dengan keras hingga energi memancar hebat di udara. Sakit luar biasa menyergap Lloyd hingga darah memancar dari mulutnya, namun ia tetap bertahan. Dalam 3 detik terakhirnya, Lloyd memasuki wilayah neraka, memeluk erat tubuh Raja Neraka dengan sebelah tangannya, meski Raja Neraka mencengkram tangan Lloyd dengan kekuatan yang memaksa lengan kiri Lloyd terputus. Potongan lengan itu terlempar ke udara, namun Lloyd tetap mempertahankan cengkramannya meski rasa sakit nyaris tak tertahankan. Raja Neraka menghantam wajah Lloyd bertubi-tubi, namun tekad Lloyd tetap teguh. Di benaknya, ia merasakan beban tanggung jawab yang menyakitkan, namun jauh lebih pedih melihat orang-orang yang mempercayainya terluka. Dengan kekuatan sisa yang dimilikinya, Lloyd bermanuver, bergerak ke belakang Raja Neraka dan mencekik leher sang penguasa neraka. Raja Neraka kesulitan bernapas, berteriak memohon, namun Lloyd tetap mengabaikan permohonannya, menekan leher sang raja dengan kekuatan supernya. Kini, kemampuan Lloyd sebagai yang terkuat di dunia telah habis. Keseimbangannya mulai goyah, dan cahaya kebiruan yang menyertai dorongannya mulai meredup. Dari kejauhan, Javier hanya bisa memandang dengan mata terbelalak, tak mampu berbuat banyak. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Lloyd terus mencekik Raja Neraka dengan sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar namun tekadnya tak tergoyahkan. Dalam keputusasaannya, Lloyd berteriak memanggil nama Javier, menegaskan bahwa meski lelah dan terluka, ia tidak akan menyerah sampai Raja Neraka benar-benar tak berdaya. Perlahan, tubuh Lloyd mulai memudar, menandai saat bagi pemeran ekstra untuk keluar dari panggung. Di tengah nyawa Lloyd dan Raja Neraka yang terkikis oleh waktu, Lloyd tersenyum lebar, menyerahkan kepercayaan pada Javier, sang karakter utama, untuk menjaga dunia ini dengan baik. Kesedihan mendalam menyelimuti Javier,
Jeritannya menggema di udara, seolah tak rela sahabat terbaiknya pergi. Sesaat kemudian, Lloyd dan Raja Neraka lenyap, meninggalkan cahaya biru dan merah yang melayang di udara. Air mata Javier mengalir deras, teriakannya semakin histeris, menandai kehilangan yang begitu mendalam. Portal menuju gerbang neraka mengecil perlahan, energi panas yang mengelilinginya ikut meredup, sementara Javier mengulurkan tangan seakan ingin menggenggam Lloyd yang telah tiada. Dalam hitungan detik, pusaran energi kemerahan berputar dan menutup portal masuk menuju neraka dengan cepat, menandai berakhirnya ancaman yang menghantui. Langit kelam dan cahaya merah dari portal itu perlahan berganti dengan cahaya terang yang memancar dari langit. Sinar keemasan menembus atmosfer, jatuh seperti pancaran suci, memanjang membentuk pilar-pilar cahaya yang menjulang tinggi. Para orc menatap cahaya itu dengan kebingungan, mempertanyakan apakah cahaya ini ancaman baru atau pertanda kemenangan. Moira dari suku Elves menatap kagum, merasakan keindahan yang luar biasa setelah kekacauan peperangan. Semua orang terpesona, menyadari bahwa cahaya ini adalah hadiah kemenangan yang pantas, sekaligus menyiratkan kesedihan mendalam karena sosok Lloyd Frontera telah tiada di antara mereka. Ratu Alicia memandang ke langit, berharap cahaya itu menjadi keajaiban yang bisa mempertemukannya kembali dengan Lloyd. Namun perlahan ia terduduk lemas, menyadari bahwa harapan itu mustahil. Lloyd telah pergi tanpa sempat berpamitan. Para pasukan aliansi juga terdiam, menatap sinar terang yang membanjiri bumi, berharap cahaya itu bisa menghadirkan kembali Lloyd di tengah mereka. Sementara itu, Javier, yang menyadari bahwa Lloyd benar-benar pergi, hanya bisa menangis histeris. Kehilangan itu begitu menghancurkan, hingga sang master pedang tak mampu lagi menutupi kesedihannya. Di langit, sebuah pusaran cahaya berputar dengan dahsyat, menciptakan lorong tak berujung yang berkilauan dalam spektrum ungu, biru, dan hijau. Pusaran itu seakan menjadi portal yang terbuka, menarik arwah Lloyd kembali ke masa lalunya sebagai manusia. Kim Suho, menandai akhir sebuah perjalanan epik sekaligus awal dari kehidupan yang baru. Di dalam perjalanannya kembali menjadi manusia biasa, Kim Suho merasakan beban yang menyelimuti hatinya. Semua perasaan yang tertahan selama ini seakan menekan dadanya, dan ia menyadari bahwa ia bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal pada semua orang yang selama ini membantunya. Terlalu banyak janji yang belum ditepati membuat hatinya semakin berat. Beberapa saat kemudian, Kim Suho perlahan membuka matanya. Cahaya terang yang menyilaukan mata muncul di hadapannya, di antara spektrum cahaya yang berputar, menarik arwahnya kembali ke tempat yang seharusnya. Jantungnya masih berdegup kencang, perasaannya belum sepenuhnya tenang, namun pandangannya menangkap langit-langit kamar yang kumuh. Lampu neon mati, dinding dipenuhi bercak jamur, dan Kim Suho tersadar bahwa dirinya kini berada di kamar yang dulu ia huni saat menjadi manusia biasa. Terbaring di ranjang sederhana, tubuhnya terasa berat di udara lembab, namun matanya terbelalak saat memori tertentu muncul. Matanya menoleh ke samping, melihat ponsel yang tergeletak di dekat bantal. Tanpa menunggu lama, ia meraihnya dan mengecek isinya, kemudian terdiam saat melihat sebuah foto Javier, ksatria darah dan besi yang menjadi sosok penting di dalam game dan sangat berjasa baginya. Tatapan kosong Kim Suho tak lepas dari foto itu, sebelum perlahan ia mengalihkan pandangan. Dengan ponsel masih di tangan, ia menatap pintu kamar, kemudian meletakkan perangkat itu di atas kasur. Perlahan, Kim Suho menapakkan kaki ke lantai, bangkit, dan membuka pintu kamar untuk berjalan menyusuri lorong gelap dan lembab. Langkahnya tanpa alas kaki menapaki permukaan dingin, sementara tubuhnya terasa melayang, berjalan tanpa arah yang jelas. Di luar, suara bising lalu lintas memenuhi telinganya, namun tatapannya tetap kosong, seolah mengikuti ritme hatinya sendiri. Ia melirik ke seberang jalan dan melihat gedung menjulang tinggi dengan lampu yang menyala, kemudian kembali mengalihkan pandangannya ke gemerlap lampu neon box berwarna-warni, sesuatu yang tak ia temui selama menjadi Lloyd Frontera. Orang-orang yang melihatnya merasa aneh, menyaksikan seseorang berjalan tanpa alas kaki dan tanpa tujuan jelas, tapi Kim Suho tak menghiraukan mereka. Ia terus berjalan, mengikuti kata hatinya. Akhirnya, Kim Suho menghentikan langkahnya. Ia terdiam dan menatap langit malam. Pandangannya tertuju pada cahaya bulan yang bersinar terang di antara gelapnya malam. Sinar itu seakan menggetarkan hatinya, membangkitkan perasaan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Perlahan, ia memejamkan mata, membiarkan cahaya bulan menembus hatinya dan membawa ketenangan. Dalam sunyi, ia bergumam di dalam hati, seolah mengucapkan salam untuk sebuah pertemuan yang tak terlihat namun terasa sangat nyata. Pemandangan daerah Frontera kini dipenuhi bangunan yang hancur dan retakan tanah, sisa dari pertempuran besar yang baru saja berakhir. Count bersama Marbella, istrinya, serta para warga yang sempat mengungsi, menatap wilayah mereka yang luluh lantak. Saat Count melangkah di antara puing-puing reruntuhan, matanya menangkap sosok seseorang di kejauhan. Itu adalah Javier, berdiri dengan wajah penuh luka yang telah dipenuhi plester, tubuhnya tertunduk dalam penyesalan mendalam. Keheningan menyelimuti saat Javier menunduk di hadapan Count dan Marbella, seakan menyampaikan pesan tanpa sepatah kata pun. Seketika, Count jatuh berlutut di tanah, sementara Marbella tak kuasa menahan tangis. Solitas dan para warga hanya bisa menyaksikan dengan ekspresi sulit dijelaskan. Tak ada satupun kata yang sanggup terucap. Di sisi lain, Bayern pun tertunduk penuh sesal. Begitu juga adik Lloyd beserta istrinya yang masih sulit percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi.
Tak jauh dari kerumunan, di atas tumpukan puing bangunan yang hancur, Ratu Alicia duduk diam, memeluk erat skop milik Lloyd dengan kesedihan yang nyaris melumpuhkan dirinya. Di dunia nyata, sebuah bus melaju menembus jalanan kota. Di dalamnya, Lloyd yang kini adalah Kim Suho, duduk bersandar di sisi jendela. Tatapannya kosong, menatap jalanan yang ramai dilalui, namun pikirannya melayang jauh, teringat perjuangan dan kebersamaannya bersama Javier. Dengan tas yang didekap erat di tangan, ia duduk tanpa ekspresi, mendengarkan pemberitahuan bahwa halte tujuan berikutnya memiliki akses menuju Akademi Bahasa Jeki. Pemberitahuan itu menegaskan bahwa para peserta dijamin mampu meraih nilai tertinggi dalam tes bahasa Inggris. Dalam lamunannya, Suho teringat senyum Ratu Alicia Magentano yang anggun, sosok cantik yang berdiri menatapnya di atas jembatan. Tak lama, bus berhenti, dan Suho turun melangkah keluar dengan tatapan tetap kosong. Ia berjalan sambil menggendong tasnya, hingga menoleh ke arah sebuah pohon tempat beberapa burung bertengger, berkicau seakan mengisi keheningan suasana. Pemandangan itu membuatnya teringat pada hewan-hewan peliharaannya, pada momen ketika Padong menelan kepala Goming, ketika mereka berada dalam genggamannya, bahkan saat Bibiong marah-marah. Semua kenangan itu ikut berjalan bersamanya, menyertai setiap langkah menuju bangunan di hadapannya. Di sana, Suho berdiri di depan sebuah lemari penyimpanan abu, memandang foto kedua orang tuanya yang terpajang. Dengan suara lirih dalam hati, ia menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani petualangan luar biasa. Sambil tersenyum kecil, ia bercerita bahwa dirinya memperoleh banyak uang, menolong banyak orang, dan bahkan melawan penjahat. Pandangannya tertuju pada foto kedua orang tuanya yang nampak kompak dan bahagia, membuatnya terdiam sesaat, lalu kembali tersenyum. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa seandainya orang tuanya melihat semua tindakannya, pasti itu akan terasa indah, bahkan mereka mungkin akan bangga padanya. Suho memejamkan mata, membiarkan pikirannya larut. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya biru muncul dan membuat matanya terbelalak. Dari pantulan kaca, ia melihat hologram biru terbentuk di belakangnya. Ia segera berbalik, dan mendapati notifikasi sistem muncul begitu dekat. Matanya membesar, tak percaya bahwa notifikasi sistem kembali hadir. Tulisan yang tertera membuatnya tertegun. Pesan pertama berbunyi, "Kami melihat semuanya." Lalu notifikasi lain muncul. Apa yang Suho lakukan di sana? Hingga akhirnya pesan terakhir muncul, menyatakan bahwa semua itu berasal dari ibu dan ayahnya. Pesan yang mengabarkan bahwa mereka melihat segalanya. Membaca isi notifikasi itu, Suho terpaku. Ekspresinya berubah-ubah, antara terkejut, bingung, dan haru yang bercampur menjadi satu. Seketika, notifikasi yang ada di depan Suho berubah bentuk, menampakkan sebuah hologram yang perlahan menyerupai wujud manusia. Tak disangka, bayangan itu membentuk sosok ibu dan ayah Suho yang kini tersenyum hangat kepadanya. Air mata seketika tumpah, dan Suho berlari menuju orang tua yang amat ia rindukan. Namun, tubuhnya menembus hologram yang tak memiliki fisik, membuatnya terjatuh keras ke lantai. Dengan mata basah, ia menoleh kembali ke arah kedua orang tuanya. Sebuah pesan telepati menggema dalam pikirannya, sementara kedua orang tuanya kompak mengepalkan tangan ke arahnya. Telepati itu terdengar jelas, mengatakan bahwa keluarga mereka hebat. Suho yang masih terduduk menangis, memandang penuh kesedihan pada ayah dan ibunya yang mengacungkan tangan terkepal. Meski air mata terus bercucuran, ia berusaha menahan tangis, lalu perlahan tersenyum. Ia mengangkat tangannya, mengepalkannya, dan menyodorkannya ke arah mereka, seolah menandakan kekompakan yang tak pernah hilang. Tak lama, wujud hologram itu memudar, meninggalkan Suho seorang diri di ruangan khusus tersebut. Sementara itu, di daerah Frontera, suasana sibuk terasa di setiap sudut. Para warga bekerja keras membangun kembali tanah mereka yang hancur. Seorang warga memanggil Greg dengan sebutan Ksatria Senior, melaporkan bahwa bahan bangunan hampir habis. Greg yang tengah membawa tumpukan dokumen menenangkan mereka, mengatakan agar tidak perlu cemas dan meminta para pekerja menggunakan material tanpa ragu karena esok pasokan baru akan datang dari istana. Ia lalu bertanya pada Moira mengenai persediaan besi dan semen yang menipis. Namun Moira, yang menyebut Lloyd dengan sebutan orang itu, menjelaskan bahwa orang itu telah menimbun cukup material untuk membangun 10 kota, sehingga Greg tak perlu khawatir. Di sisi lain, Artanis menghampiri Bayern dengan kabar bahwa semua perbaikan tambang telah rampung. Bayern pun memuji hasil kerja para demon yang membuat tambang kembali beroperasi. Sementara itu, Emily tanpa khawatir melihat Bibiong yang terus bekerja tanpa henti, memperingatkannya agar beristirahat karena semua orang mencemaskan dirinya. Namun, Bibiong tetap sibuk mengumpulkan batu-batu demi pembangunan kembali. Para ork dan pekerja lainnya juga bahu-membahu membangun jalan serta rumah-rumah yang hancur, saling membantu tanpa mengenal lelah. Tak jauh dari sana, seorang anak demon yang bahkan namanya sudah terlupakan oleh Mimin tampak membersihkan sekop milik Lloyd. Sekop itu kini dijadikan sebagai tugu pengingat. Di dalam mansion, Marbella dan Count tenggelam dalam tumpukan dokumen. Marbella menyampaikan bahwa permintaan makanan dari Asrahan sudah terpenuhi, membuat Count memuji pekerjaannya. Namun, ia juga memutuskan untuk menghentikan sementara restorasi Mares dan mengalihkan tenaga kerja ke fasilitas pemanas.
Count menyadari bahwa standarisasi prosedur membutuhkan waktu, sehingga ia meminta Marbella untuk menugaskan prajurit berpengalaman membentuk tim pengawas, agar Bayern hanya perlu memeriksa hasil akhirnya saja. Marbella memandang suaminya dengan raut khawatir, menyarankan agar tidak terlalu memaksakan diri. Namun Count hanya tertawa kecil, mengatakan bahwa jika usahanya dianggap berlebihan, maka bagaimana dengan dua orang yang kini menanggung beban kerja di neraka demi mereka. Di neraka, Raphael dan Georesimus memang sedang bekerja keras, dikelilingi dokumen-dokumen yang menumpuk. Senyum penuh kesedihan tersungging di wajah Count, menyadari bahwa apa yang ia lakukan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Javier. Ucapannya membuat Marbella terdiam, tertegun dalam kesedihan. Dengan pandangan kosong keluar jendela, Marbella menyebut bahwa sudah 6 bulan sejak kepergian Javier. Setiap malam ia bermimpi Javier kembali ke Frontera, mengetuk pintu rumah mereka, dan hadir bersama Lloyd, yang selalu ia sebut sebagai orang itu. Count menanggapinya dengan senyum penuh keyakinan, mengatakan bahwa mimpi itu tidak akan selamanya sekadar mimpi, karena Javier telah berjanji. Marbella pun ikut tersenyum, hatinya sedikit tenang. Count semakin meyakinkan bahwa Javier pasti akan membawa pulang Lloyd. Ia bahkan meralat ucapannya, menegaskan bahwa Javier akan kembali bersama anak mereka, Lloyd, dan membawanya pulang. Di saat yang sama, Javier tampak berdiri di atas sebuah tebing tinggi, memandang hamparan daratan luas di depannya. Wajahnya terlihat berantakan, namun sorot matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk melanjutkan perjalanan yang telah ia pilih. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.